Menghancurkan. Yao Yue mengomel, dan bunga peri bulan ungu menyapu. Ini adalah serangan pemusnahan. Sekalipun matahari yang berdarah bersinar dengan ribuan cahaya, ia tidak dapat menutupi kecerahan bulan sepenuhnya dilenyapkan oleh cahaya bulan yang melamun sedikit demi sedikit hingga ia runtuh dan mati. Meski matahari sudah hancur, masalahnya belum selesai. Lihatlah bintang-bintang di seluruh langit, semuanya bersinar dengan cahaya magis, cahaya bintang yang berdarah, seperti warna-warna dari neraka, menyelimuti langit dan bumi yang gelap. Zeng, Zhao Yun memegang Long Yuan di tangannya dan menusukkan pedangnya ke Chang Miao. Kecemerlangan pedang meluas tanpa batas, mencakup seluruh langit berbintang. Dia mengaduk-aduk alam semesta dengan pedangnya, menyebabkan kilat dan guntur di langit berbintang, dan bahkan bintang-bintang yang menghiasinya pun meledak satu demi satu, seperti kembang api berlumuran darah, bermekaran di seluruh langit. Kamu sudah menunggu lama sekali. Tawa samar Ibel itu menakutkan dan hening. Begitu kata-kata itu keluar, seluruh dunia dilalap api. Zhao Yun dan Yao Yue sama-sama mengerutkan kening. Ini bukanlah api sungguhan, tapi metode rahasia yang menakutkan. Namun, itu disajikan dalam bentuk api. Di dalamnya, kekuatan abadi asli mereka dimurnikan dan dipadamkan di antaranya perlu disempurnakan di sini. Sungguh lubang yang besar, gumam Zhao Yun, mengubah pikirannya lagi dan lagi. Istana Master Yao Yue melakukan hal yang sama. Namun, tidak peduli bagaimana mereka menggunakan teknik rahasia mereka tidak dapat membalikkannya, dan mereka tidak dapat menghentikan keruntuhan kekuatan abadi mereka yang terus-menerus. Jika ini terus berlanjut, mereka akan dimurnikan hidup-hidup. Sungguh jalan buntu. Ekspresi Raja Ibel Huntian sangat jelek. Itu bukanlah roh jahat biasa, juga bukan ruang biasa, juga bukan metode pemurnian biasa. Lawan memiliki kekuatan dewa di tubuhnya, dan ini adalah hal yang paling mematikan. Jika dia memiliki kekuatan sempurna, dia bisa mematahkannya dengan satu pukulan. Namun, dia sangat lemah. Jika Yao Yue berada dalam kondisi puncak, dia juga bisa membunuhnya dengan paksa. Sangat disayangkan gadis kecil ini telah disempurnakan oleh Yin Lun sebelumnya dan masih cacat. Dia tidak akan bisa pulih selama lebih dari setengah tahun. Dalam situasi saat ini, mereka berdua jelas tidak dapat bertahan saat itu. Berdengung, Zhao Yun telah membuka pintu menuju keabadian. Mendobrak ruang tidaklah sulit, cukup ledakan saja dengan kekuatan absolut. Kemuliaan abadi masih begitu cemerlang membawa kekuatan kehancuran. Namun, cahayanya tidak menembus kegelapan. Ayo lagi. Mata Zhao Yun bersinar seperti obor, dan gerbang keabadian bersinar dengan cahaya peri lagi. Ibel jahat memiliki kekuatan para dewa. Itu tidak akan berhasil. Yao Yue menyingsingkan lengan bajunya dan menarik gerbang abadi untuk Zhao Yun. Dia tidak mempertanyakan kekuatan gerbang abadi, tapi ada kriteria mematikannya. Latar belakang praktisi. Meskipun Zhao Yun meminjam kekuatan dan kultivasinya, dia tidak dapat mengubah fakta bahwa dia berada di alam Taiksu. Tubuh abadi dalam kondisi ini tidak dapat menembus ruang ilahi sama sekali dengan gerbang abadi. Apakah kamu putus asa kurang dari? Berlebih besar dari? Senyuman Ibel bergema tanpa batas seperti kutukan. Nyala api dalam kegelapan, disertai senyuman tipisnya, semakin membara. Puncak Raja Abadi itu seperti Yao Yue, dan vitalitas serta darahnya sama agungnya dengan tubuh abadi seperti kekuatan-kekuatan manusia yang tidak dapat dihentikan. Arus deras tersebut dengan paksa menelan esensi mereka. Apakah ini jalan buntu? Yao Yue juga mengatakan ini. Ini memang lubang yang besar, dan dengan kekuatan mereka berdua, tidak ada cara untuk memecahkannya. Zhao Yun terdiam, matanya bergerak ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan, melihat sepenuhnya alam semesta di sini. Ruang ilahi diciptakan oleh langit, dan alam semesta berubah sepanjang waktu, apalagi kekurangannya. Jika kamu punya nyali, mari kita keluar dan menantang satu sama lain. Xian Lei dan Hun Tianhuo melompat keluar, mengepung Zhao Yun, dan terus berteriak, tetapi metode memprovokasi mereka tampaknya tidak berhasil. Aku tidak memperhatikannya sama sekali. Tawa seram yang tak ada habisnya bergema di kegelapan. Berdengung, Zhao Yun mengangkat Long Yuan lagi dan mengaktifkan teknik guntur surgawi Taichu, berharap dapat memicu guntur untuk membuka segelnya. Tidak ada guntur atau kilat yang merobek kegelapan. Teknik guntur surgawi Taichu yang tak terkalahkan tampaknya tidak efektif di sini, dan tidak dapat dikatakan tidak efektif karena masih ada kekuatan ilahi yang tersisa. Sebagian dari kuasa Tuhan juga merupakan kuasa Tuhan, dan ini bukan untuk dipamerkan. Meski tidak bisa menembus ruang ketuhanan, ia bisa memaksakan secercah cahaya dalam kegelapan rambut di laut, dan sulit untuk menangkapnya tanpa melelahkan penglihatan Anda. Tapi pancaran cahaya seperti itu membuat mata Zhao Yun dan Yao Yue menjadi sedikit lebih dalam. Ada cacat di ruang ilahi,
dan pancaran cahaya itu hanyalah sebuah retakan. Ada drama. Keduanya menjadi bersemangat dan melancarkan pukulan kuat pada saat yang bersamaan. Namun, kegelapan tak berujung, ditambah dengan penghalang alam semesta, langsung menutupi sinar cahaya, dan bahkan serangan kedua orang tersebut tidak dapat mencapai celah tersebut. Apalagi yang bisa kita andalkan? Melihat mereka berdua dikalahkan, Ibel tersenyum bercanda. Iya, ada kekurangan di ruang dewa, tapi terus kenapa? Dengan budidaya dan status mereka berdua, tidak peduli berapa banyak serangan yang mereka lakukan, itu tidak berguna. Itu membutuhkan kekuatan para dewa, kata Yao Yue sambil menatap Zhao Yun. Saya bisa melihatnya. Tuan Zhao cukup sadar dan mengambil cincin di jari Motian. Hukum para dewa juga merupakan kekuatan ilahi. Mengincar celah dan menyerang kemungkinan besar akan menghancurkan kegelapan. Premisnya adalah dia dapat mengaktifkan hukum para dewa sia-sia. Melihat tarikan jari Motian, senyuman Ibel kehilangan rasa percaya diri. Tarikan jari itu tidak biasa. Tepatnya, kekuatan yang terkandung di dalamnya luar biasa. Aku melupakanmu. Raja Ibel yang sangat melankolis tiba-tiba berseri-seri. Ada cara untuk bertahan hidup dalam situasi mati, dan hukum Tuhan adalah harapan. Katakan saja, bagaimana dia bisa begitu tampan dan jatuh ke tangan roh jahat. Sayang kecil, tolong bantu aku. Cahaya bulan cukup indah malam ini. Kenapa kamu tidak keluar jalan-jalan? Aku putra suci Daluo, kamu harus memberiku rasa hormat. Tuan Zhao dan Yao Yue sudah berjongkok di tanah, mengangkat kepala mereka di atas kepala mereka. Kepala, Anda berbicara kepada saya, seolah-olah berbicara tentang pembicaraan silang, dan Motian menggantung di antara mereka berdua dengan jari-jarinya, terkadang mengedipkan mata, cahaya perubahan hidup. Adegan itu tampak menarik bagi Raja Ibel. Putra suci Daluo dan penguasa istana Yao Yue saat ini seperti dua penjahat, mencoba menipu seorang gadis kecil manis yang tidak berpengalaman di dunia. Belum lagi, setelah mereka berdua menipunya, Motian benar-benar bereaksi terhadap tarikan jari tersebut, dan hukum ilahi yang tersembunyi di dalamnya benar-benar melayang keluar. Namun, dia kembali setelah berkeliaran beberapa saat. Jangan membuat masalah. Zhao Yun mengambil jari manisnya dan menjatuhkannya ke tanah beberapa kali seperti abu dari batang rokok, rantainya tidak boleh dijatuhkan. Mengapa kita tidak mengusirnya dari roh jahat? Pada titik ini, imajinasi Tuan Istana Yao Yue masih sangat aneh. Benda suci dari Sekte Abadi Daluo harus diberi rangsangan. Aku tidak punya air kencing bayi. Zhao Yun terbatuk-batuk dan melirik ke arah Yao Yue. Saya lupa bahwa Anda punya istri, kata Tuan Istana Yao Yue penuh arti. Keduanya lucu sekali, Ibel hanyalah penonton. Dia hanya melihat mereka berdua berbicara omong kosong. Ada juga hukum dewa, yang benar-benar tidak masuk akal. Sembunyikan saja di kunci pas untuk membuat kecap. Bantu aku membuka segelnya dan tunggu sampai aku punya waktu. Aku akan membakar beberapa barang tahun baru lagi untuk para leluhur. Zhao Yun memegang cincin ibu jari Motian di tangannya dengan ekspresi tulus selama dia bisa keluar hidup-hidup, apalagi barang tahun baru, dia akan membakar pria tampan. Suara mendesing. Motian menggerakkan jarinya, dan hukum ilahi benar-benar keluar. Ketika Zhao Yun melihat ini, dia mengangkat alisnya sedikit. Dia tidak tahu dewa macam apa leluhur itu. Yang dekat dengan warna merah terang berwarna merah, dan yang dekat dengan tinta berwarna hitam, Ibel berkata dengan penuh penekanan. Dia telah tinggal bersama orang-orang tertentu untuk waktu yang lama, belum lagi orang-orang, dan hukum memilikinya tersesat. Misalnya, jika dia tinggal di gerbang keabadian untuk waktu yang lama, rasanya cukup sejuk sekarang. Barang tahun baru apa? Kepala istana Yao Yue yang berpengetahuan luas tampak penasaran. Jika bisa memicu hukum para dewa, barang tahun baru yang disebut Zhao Yun pasti luar biasa. Ledakan. Dunia gelap berdengung, dan nyala api semakin membara. Itu adalah Ibel jahat yang bergerak untuk secara paksa memurnikan mereka berdua, hanya karena dia mencium kekuatan penghancur dari hukum para dewa, dan kekuatan ini mungkin benar-benar mampu menghancurkan ruang para dewa. Nyala api itu seperti lautan api, langsung menelan Zhao Yun dan Yao Yue. Ibel jahat menjadi ganas, dan metode pemurniannya sangat kuat hingga ekstrim. Zhu Xianjue. Zhao Yun berteriak dengan nyaring, dan Zhu Xianjue terbang ke langit. Cahaya pedang melilit hukum para dewa dan menerobos lautan api. Seperti petir emas, ia menembus kegelapan tanpa batas, diwarnai dengan cahaya para dewa, dan melesat ke arah celah yang sangat jauh tidak hanya bersinar terang, tapi juga membawa sebuah gulungan. Hancurkan untukku. Desis Ibel jahat itu, nadanya cukup mendesak. Dia harus menghentikan cahaya pedang, jika tidak, ruang dewa akan hancur. Ledakan, ledakan. Di dunia gelap, ada kilat dan guntur. Itulah perwujudan Qian Kun,
mencoba menghalangi hukum para dewa. Sayangnya hal ini tidak berjalan dengan baik. Hukum para dewa sangatlah kuat, dan alam semesta yang gelap hanyalah hiasan. Karena mereka tidak bisa menghentikannya, perasaan tidak nyaman ada di ruang ilahi. Zhao Yun dan yang lainnya melihat cahaya pedang emas, menusuk celah ke dalam lubang besar, dan dengan paksa merobek kegelapan. Engah! Serangan balik tingkat dewa hampir melenyapkan ibel jahat itu. Sebelum dia bisa berdiri teguh, Tuan Zhao dan Yao Yue keluar untuk membunuhnya. Mereka adalah tim ganda campuran pria dan wanita. Masing-masing pria dan satu pedang menghancurkan tubuh ibel jahat dan juga merusak jiwanya. Ah! Raungan ibel jahat adalah auman dari jiwa. Orang yang menanggapinya adalah tangan besar Zhao Yun yang menutupi langit, yang hampir membuat jiwanya menjadi abu. Setelah itu, Yao Yue memusnahkan jiwa dengan satu pedang, yang merupakan teknik pembunuhan hebat yang berspesialisasi dalam jiwa. Berdengung. Pada saat ini, tubuh ibel jahat ditutupi dengan lapisan kekuatan hitam. Itu adalah kekuatan para dewa, berubah menjadi sepasang baju besi, melindungi tubuh aslinya, sedemikian rupa sehingga pedang pembunuh Yao Yue benar-benar kehabisan kekuatan pedangnya dan tidak dapat membunuhnya dengan segera. Kamu pantas mati. Ibel jahat itu melolong dengan marah, dan membuka lingkaran cahaya berdasarkan kekuatan para dewa. Tepat ketika Zhao Yun dan Yao Yue datang untuk menyerang, mereka tersingkir dari posisinya, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Mungkin lukanya terlalu serius, tetapi ibel jahat itu tidak menunjukkan minat untuk bertarung dan berbalik untuk melarikan diri tanpa jejak. Zhao Yun mengerutkan kening, Yao Yue menyipitkan matanya sedikit, hanya Raja Ibel Huntian yang tanpa sadar mengangkat matanya, ibel jahat ini memiliki kekuatan magis yang besar. Dia sebenarnya mengabaikan rintangan dan melarikan diri ke dalam lubang hitam. Kamu tahu banyak. Zhao Yun menatap Chang Miao, merasa sangat sedih. Sikap Yao Yue tidak terlalu tampan, dan tidak ada cara untuk melarikan diri ke dalam lubang hitam. Jika tahu abadi ada di sini, akan lebih mudah. Anak itu sering pergi ke lubang hitam untuk berjalan-jalan. Mengapa? Yao Yue menghela nafas, sementara Zhao Yun tampak tertekan. Tidak masalah jika roh jahat lolos, sumber abadi juga tersapu. Saya datang ke sini di tengah malam dan tidak menemukan apapun. Bagus jika kamu bisa menyelamatkan hidupmu. Yao Yue berbisik di akhir sambil tersenyum dan mengangkat tangannya untuk mengorbankan Yumen. Kali ini sangat berbahaya, dan saya hampir kehilangan nyawa saya di sini. Ledakan. Begitu keduanya melangkah ke pintu domain teleportasi dengan kaki depan, mereka melihat seseorang jatuh dari ketiadaan dengan kaki belakang. Jika dilihat lebih dekat, ternyata itu adalah ibel jahat dari sebelumnya. Melihat roh jahat jatuh dari lubang hitam, Zhao Yun dan Yao Yue melompat keluar dari gerbang domain lagi. Ibel jahat itu pasti telah dipukuli dengan sangat keras sehingga dia benar-benar bingung. Bahkan ketika Zhao Yun dan Yao Yue datang untuk membunuhnya, dia masih menggelengkan kepalanya. Terlebih lagi, kakinya terasa seperti menginjak spons dan dia tidak dapat berdiri dengan kokoh. Dalam situasi seperti itu, mau berbicara tentang Zhao Yun dan Yao Yue, bahkan Raja Ibel Pemburu mengangkat alisnya. Dia bisa melihat melalui lubang hitam, tapi orang yang mengalahkan ibel jahat di lubang hitam benar-benar tidak melihat dengan jelas melihat cahaya pedang dan hampir membunuh ibel jahat itu. Dia dipukul hidup-hidup, dan bahkan kekuatan para dewa yang melindunginya dihancurkan, menghalangi niat pedang penghancur. Engah, Yao Yue adalah orang pertama yang membunuh, dan aliran sungai abadi menghancurkan setengah dari roh jahat. Zhao Yun tidak lamban, dan dengan tangan Luotian yang besar, dia menjepit ibel jahat itu ke tanah. Emo masih dalam keadaan linglung, dan kesadarannya cukup kabur. Dibandingkan dengan sungai abadi Yao Yue, dan dibandingkan dengan telapak tubuh abadi, pedang yang dia terima di lubang hitam di angkasa sungguh menyakitkan. Segel, Yao Yue membuat rahasia dengan satu tangan, dan jimat ilusi itu ditutupi oleh langit. Ibel yang baru saja sadar disegel di tempat. Keluar. Zhao Yun memiliki mata yang cepat dan tangan yang cepat, dan dengan paksa mengambil kembali asal-usul yang kekal. Pada saat inilah Wu Chang Miao meraung lagi. Setelah selesai, saya melihat sesosok tubuh terjatuh. Itu sebenarnya adalah ibel surgawi dalam keadaan yang menyedihkan. Sepertinya dia telah dikeluarkan dari lubang hitam, seperti ibel jahat, dan terluka parah. Setelah ibel jahat, ada dua monster, satu berkepala 3 dan satu lagi berlengan 6. Keduanya berukuran megah, dan keduanya membawa momentum agung, menyebabkan ruang runtuh. Ini, Zhao Yun menengadah ke langit dengan ekspresi bingung di wajahnya. Kepala istana Yao Yue di sebelahnya juga memasang ekspresi terkejut. Tanah kuno Bima Sakti begitu meriah malam ini. Ada ibel jahat di depan mereka, ibel surgawi di belakang, dan sekarang, ada dua monster lagi yang saya tidak tahu siapa mereka.
Siapa yang begitu kuat, gumam Zhao Yun. Inilah yang ingin ditanyakan Yao Yue. Baik. Ibel surgawi maupun kedua monster itu berada pada level setengah dewa kekuatan dewa. Betapa menakutkannya jika mampu melumpuhkan keempat orang ini, yang berada di dalam lubang hitam. Bicarakan tentang orang itu, dan orang itu akan benar-benar keluar. Itu adalah seorang pria muda, berpakaian putih seperti salju, dengan rambut hitam seperti air terjun. 9 Nether Evil Lord. Zhao Yun langsung mengenalinya saat dia melihatnya. 9 Nether Evil Lord, Yao Yue juga mengucapkan kata-kata yang sama, tapi nadanya tidak bisa dipercaya. Bagaimana kabarmu masih hidup? Tidak, itu orang mati yang hidup. Mata indah Yao Yue sedikit menyipit, dan tidak sulit untuk melihat keadaan Raja Jahat. Matanya kosong dan ekspresinya kusam, seperti boneka. Ledakan. Di sini, Dewa Jahat jatuh selangkah demi selangkah. Ia layak menjadi manusia kejam yang telah membantai para dewa. Kekuatannya mempesona, langkahnya begitu berat, ruang yang diinjaknya meledak, alam semesta runtuh, dan bahkan seluruh negeri kuno Bima Sakti berguncang hebat. Membunuh. Ibel itu sadar kembali dan bergegas maju melawan kehendak surga. Monster berkepala 3 dan monster berlengan 6 juga penuh kekerasan, menyerang Sutian dari kiri dan kanan. Ledakan. Ledakan. Perkelahian 3 lawan 1 yang mengejutkan dimulai dalam sekejap. Dilihat dari jauh, alam semesta yang kacau berubah menjadi kilat yang terkoyak, dan pancaran sinar kehancuran terpantul satu demi satu. Hujan darah di langit bagaikan cahaya peri, mengguyur langit yang gelap. Raja Jahat mendominasi dunia dan melawan 3 dewa sendirian, dan masih berada di atas angin. Lihatlah ketiga orang yang dipukul. Mereka bukanlah yang terburuk, hanya saja mereka tidak bisa menghentikan serangan Raja Jahat sama sekali. Menjadi lebih kuat lagi, kata Zhao Yun dalam hatinya. Di masa lalu, dia pernah melihat kekuatan tempur Raja Jahat di lubang hitam. Saat ini, dibandingkan satu sama lain, Raja Jahat Zhao lebih menakutkan dari sebelumnya. Meskipun kesadarannya kacau, dia sangat mampu bertarung. Jika Dewa Jahat memiliki pikiran yang jernih, bukankah dia akan menjadi lebih kuat? Orang kejam yang telah membantai lebih dari satu dewa pasti tidak kebal terhadapnya. Menghancurkan. Yao Yue menamparnya dengan satu telapak tangan, menghabisi ibel jahat yang tersegel itu. Dia tidak tinggal lama dan menyeret Zhao Yunfei ke belakangnya untuk melarikan diri. Dunia di dunia ini benar-benar kacau. Bahkan setelah perang pun penuh dengan kehancuran. Ayo, setan itu meraung, menyebabkan dunia bergetar. Saat dia selesai berbicara, gumpalan cahaya ibel bersinar di malam hari di tempat ibel jahat dikuburkan. Itulah kekuatan para dewa. Meskipun ibel jahat telah dihancurkan, masih ada kekuatan para dewa yang tersisa. Ketika Zhao Yun dan Yao Yue melihat, mereka melihat gumpalan cahaya ajaib menyatu ke dalam tubuh ibel. Oke, dengan berkah kekuatan dewa, kekuatan tempur pria itu meningkat seketika, meski dia masih belum sebaik Evil Lord, serangannya meninggalkan luka berdarah di tubuh Evil Lord. Jenis apa itu? Zhao Yun bertanya, mengacu pada kedua monster itu. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Yao Yue menggelengkan kepalanya dengan ringan. Karena dia keluar dari lubang hitam, itu pasti spesies langka. Itu adalah transformasi dari pikiran jahat yang berlumuran darah, dan itu bukan pikiran jahat biasa, atau darah biasa. Jika tidak, bagaimana mungkin ada alam setengah dewa? Raja Ibel masih dapat melihat dengan jelas. Lubang hitam kaya akan alien. Seperti dia bisa dianggap salah satu dari mereka, tapi transformasinya lebih lengkap. Setidaknya, dia memiliki rasa otonomi, semangat bertarung, dan banyak kenangan tentang Ibel. Dia benar-benar ingin memulai perang, pada puncaknya, dia masih bisa menantang 3 orang. Engah. Saat keduanya saling memandang, darah memantulkan kehampaan. Itu adalah Raja Jahat yang mengeluarkan darah dan menerima cahaya ajaib dari Ibel, dan dadanya tertusuk. Cahaya ajaib inilah yang menyebabkan momentum Dewa Jahat turun drastis. Alis cantik Yao Yue sedikit berkerut, dan dia melihat dengan sangat jelas bahwa Ibel itu menggunakan kekuatan para dewa untuk secara paksa melemahkan Raja Jahat. Bagaimanapun, Raja Jahat itu berada dalam kondisi yang buruk saat ini, dan kekuatan para dewa benar-benar bisa menghancurkannya. Itu tidak baik. Zhao Yun juga mengerutkan kening. Kekuatan tempur Raja Jahat turun tajam. Namun, Ibel dan kedua monster itu bertarung semakin keras. Mereka bertiga saling mengalahkan, dan yang pertama jatuh pasti si Jahat Raja. Beri dia uluran tangan. Zhao Yun segera mengatupkan kedua tangannya. Dalam situasi ini, masih perlu membuka pintu menuju keabadian dan menggunakan gerakan besar pada saat yang bersamaan. Namun, sebelum dia bisa membuka pintu, dia melihat Mo Tian menggerakkan jarinya, dan hukum ilahi terbang lagi.
Ini adalah pertama kalinya Zhao Yun melihatnya berlari keluar tanpa dipanggil seperti ini. Ketika Yao Yue melirik ke samping, hukum ilahi telah diintegrasikan ke dalam tubuh Zhao Yun. Tidak masalah jika itu masuk, seluruh tubuh Zhao Yun dinyalakan dengan cahaya para dewa. Ini bisa dianggap sebagai kekuatan para dewa, mendorong momentum Zhao Yun sepenuhnya, dan bahkan menaungi Yao Yue. Kamu sangat bijaksana. Mata Zhao Yun bersinar seperti api, dan dia bisa melihat arti dari hukum para dewa. Bantu Zhao Evil Lord untuk melawan Evil dan dua monster. Perang. Zhao Yun membawa Long Yuan di tangannya dan melintasi Bima Sakti dalam satu langkah. Di belakangnya, Yao Yue duduk bersila, pola rahasia kejahatan surgawi di antara alisnya mencerminkan kilatan darah, dan terus memberikan kekuatan dan kultivasi untuk Zhao Yun bersama. Kamu berani menyerangku meskipun kamu berada di alam Taiksu. Evil itu tertawa dengan ganas, membalikkan tangannya dan menyapu kehampaan dengan telapak tangannya. Zhao Yun juga kuat, dengan pukulan tak tertandingi yang menembus alam semesta dan tangan Evil surgawi. Apakah dia berada dalam kegelapan terlalu lama? Apakah alam Taiksu saat ini begitu mumpuni? Baru setelah membacanya saya menyadari bahwa itu adalah hukum khusus para dewa. Jika kamu mencari kematian, aku akan membantumu. Evil itu tampak ganas. Dia segera meninggalkan Raja Jahat Zhao Yu dan langsung pergi ke Zhao Yun untuk membunuhnya. Evil hitam yang menyapu dia menutupi langit dan bumi, menenggelamkannya alam semesta, dan menelan Zhao Yun. Membuka. Zhao Yun melompat keluar seperti naga, membalik tangannya dan mencapnya dengan segel 5 jari. Dengan tubuh emas Daluo Tianshu, ditambah dengan budidaya Yao Yue, dan kekuatan hukum para dewa, kekuatan telapak tangan begitu mendominasi hingga seberat gunung. Oke, bagus sekali. Evil itu tersenyum marah dan membuka visi takdirnya. Itu adalah tanah Evil dengan tumpukan mayat, dan sungai darah merah melintasinya. Tidak diketahui berapa banyak jiwa yang mati secara tidak adil yang dipenjara, dan suara ratapan mereka lebih menyedihkan daripada hantu. Dengan baik, kali ini, Zhao Yun yang terhuyung. Dia mengerang tertahan dan hampir jatuh ke langit. Untungnya, dia didukung oleh hukum para dewa. Jika tidak, penglihatan itu saja akan menghancurkannya menjadi genangan lumpur berdarah dalam sekejap. Mati! Evil itu berteriak dengan dingin, Evil di dunia penglihatan itu sangat kuat. Alam abadi-abadi. Buka. Zhao Yun mengertakkan gigi dan membuka paksa penglihatan abadi. Dunia kuno yang luas tiba-tiba muncul, dan gunung serta sungai di dalamnya semuanya diwarnai dengan cahaya abadi. Karena hukum tertinggi, mereka juga ditutupi dengan lapisan cahaya ilahi, menjadikannya sangat terang. Segala sesuatu di negeri dongeng berevolusi, dan suara Tao bergema tanpa henti. Berdiri tegak dan agung, dia benar-benar seperti dewa yang memandang alam semesta yang luas. Ledakan. Dunia bumi Evil hancur, dan tumpukan darah serta tulang hancur. Tian Moteng mundur selangkah, matanya yang berwarna darah dipenuhi keterkejutan. Apa sih alam Taiksu ini? Bahkan jika dia meminjam kultivasinya, bahkan jika dia mendapat bantuan hukum ilahi, dia tidak bisa sekuat itu. Dia adalah manusia setengah dewa yang agung, yang bertanggung jawab atas visi hidupnya. Bahkan jika Raja Abadi Puncak datang, dia harus berlutut, tetapi dia tidak dapat menekan tubuh abadi yang setengah hati ini. Penekanan. Zhao Yun berteriak dengan suara nyaring dan menggunakan alam abadi-abadi untuk menghancurkan alam tanah Evil. Evil di dalam terhuyung lagi, dan banyak Evil yang melonjak dihancurkan. Sungguh hukum ilahi yang mendominasi. Raja Evil di gerbang keabadian merasa ngeri. Anda harus tahu bahwa lawan Zhao Yun adalah Evil tingkat setengah dewa. Meskipun latar belakangnya tidak begitu bagus, ia tidak sebanding dengan Raja Abadi Puncak. Ia sering dikalahkan di tangan Zhao Yun, yang menunjukkan teror hukum para dewa. Dapat dilihat bahwa Zi Zaitian, pendiri Sekte Abadi, adalah dewa yang luar biasa. Justru karena dia luar biasa, hukumnya sangat menakutkan, begitu menakutkan sehingga seseorang di alam Taiksu yang meminjam budidayanya dapat menghadapi manusia setengah dewa, tingkat secara langsung. Kamu telah menyinggung perasaanku. Evil itu mengangkat tangannya ke langit dan merobek alam abadi-abadi dengan paksa, menghancurkan segala sesuatu yang berevolusi di dalamnya. Engah. Zhao Yun memuntahkan darah dan terbang ke langit. Sebelum dia bisa tenang, Evil itu datang seperti hantu, dan tangannya yang berlumuran darah menembus tubuh Zhao Yun, mencoba memisahkan hukum ketuhanan. Tanpa bantuan hukum, tubuh abadi ini tidak berbeda dengan semut. Idenya cukup bagus, dan teknik rahasianya cukup jahat, namun dia gagal memisahkan hukum para dewa, tidak hanya gagal memisahkan, dia juga ditentang oleh hukum para dewa, dan bahkan tangan ajaib itu menembus tubuh Zhao Yun terpotong dengan satu pukulan. Naga dewa mengayunkan ekornya. Zhao Yun mendengus dingin, dan naga emas itu berputar. Setan itu tertangkap basah dan diusir di tempat.
Lalu, terdengar suara pedang yang keras. Zhao Yunlah yang menggunakan teknik teleportasi dan membunuhnya dalam sekejap. Ibel itu tidak terkalahkan dan benar-benar bisa mengimbangi kecepatan teleportasi. Dengan kata lain, dia sangat berpengetahuan tentang luar angkasa dan dengan mudah menghindari serangan fatal. Matanya merah dan berdarah, dan dia menebaskan pisau ajaib, mengabaikannya pertahanan fisik dan menyerang Zhao Yun secara langsung. Alis Zhao Yun memar dan berdarah, tetapi jiwanya tidak terluka. Berkat perlindungan hukum para dewa, jika tidak, pedang Ibel akan cukup untuk menghancurkan jiwanya. Menghancurkan, Ibel itu melintasi ruang dalam satu langkah dan meraih ke belakang Zhao Yun. Telapak tangannya seperti pedang ajaib, dan Ling Tian menebas. Saya melarikan diri. Zhao Yun juga melintasi ruang angkasa, menerobos, dan melayang ke langit dengan satu langkah. Ibel itu mengertakkan giginya dan membawa roh jahat Ibel yang berputar itu ke dalam kehampaan. Ledakan, ledakan. Pertarungan antara keduanya di langit kembali menimbulkan kekacauan. Yao Yue melihat dengan jelas bahwa seluruh alam semesta yang luas ditutupi oleh Ibel. Bahkan dengan penglihatannya, dia tidak dapat melihat sifat sebenarnya dari para pejuang. Dia hanya bisa melihat dua sosok buram melintasi kegelapan menjadi sesuatu. Ketika sepotong api meledak, lingkaran cahaya kehancuran akan menyebar, dan ruang angkasa akan runtuh sedikit demi sedikit. Bahkan daratan kuno Bima Sakti ini menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Ibel berdarah, dan Zhao Yun juga sering dipukul dengan keras. Keduanya masing-masing mengandalkan kekuatan para dewa dan hukum para dewa. Pertarungan di satu sisi sedang berlangsung, dan sisi lain juga bertarung dengan sengit. Tanpa bantuan Ibel, Raja Jahat lebih unggul dalam pertarungan satu lawan satu, dan darah serta tulang keduanya monster yang dia lawan hancur. Mengaum, raungan kedua monster itu seperti guntur, mengguncang seluruh dunia. Ketika Yao Yue melihat sekeliling, dia melihat tiga monster dengan mulut terbuka, melahap roh jahat dari tanah kuno Bima Sakti untuk mendapatkan kekuatan. Monster berlengan 6 juga melakukan hal yang sama. Tidak ada yang tahu berapa banyak yang telah mereka telan, tetapi mereka hanya tahu bahwa momentum kedua binatang ini terus meningkat, mencapai batas tertentu, dan bahkan mengalahkan Raja Jahat Zhou. Roh-roh jahat itu melankolis, terutama roh-roh jahat yang kuat. Mereka telah terakumulasi selama-lamanya sebelum mereka dapat mengembangkan kebijaksanaan spiritual. Sebelum transformasi lebih lanjut, mereka ditelan oleh keduanya dan menjadi makanan para monster. Dengan berkah kekuatan, kedua monster tersebut menunjukkan kekuatan yang besar dan pernah menekan Raja Jahat. Penindasan ini tidak menjadi masalah, sebenarnya ada kilatan cahaya di mata kosong Raja Jahat Zhou, dan ekspresinya yang kusam dan kabur juga memiliki sedikit kebingungan dan kedinginan. Melihat ini, Raja Ibel pemburu tiba-tiba menjadi energi. Raja Jahat dalam keadaan mati hidup tampaknya mulai sadar. Ini pertanda baik. Jika perlindungannya tidak lengkap, Raja Jahat benar-benar bisa kembali ke dunia. Selamat tinggal Bloodlight in the Void, baik emas maupun hitam. Ibel itu mengeluarkan darah lagi. Zhao Yun melepaskan lengannya, dan kondisi Tuan Zhao juga tidak lebih baik. Sebuah lubang berdarah muncul di dadanya, dan otot serta tulangnya terlihat dan ternoda oleh cahaya ajaib. Orang aneh macam apa ini? Ekspresi ganas Ibel itu bahkan lebih mengejutkan. Pada titik pertempuran ini, dia menjadi semakin melankolis saat dia bertarung, tetapi tubuh abadi yang setengah matang di hadapannya menjadi semakin ganas di setiap pertarungan, sampai dia menggunakan semua kartu trufnya dan tidak mampu mengalahkan seorang junior. Membelah langit, pedang Zhao Yun Ling Tian memancarkan cahaya ratusan kaki. Ibel itu tidak menyesalinya, tapi berbalik dan lari. Tepatnya, dia membunuh Yao Yue di sisi lain Bima Sakti. Dia melihat dengan jelas bahwa tubuh abadi yang dia lawan membawa dua senjata tingkat dewa, satu adalah hukum Tuhan, dan yang lainnya adalah kontrak jahat surgawi, meminjam budidaya Raja Peri Wanita. Karena hukum para dewa tidak dapat dipisahkan, maka roh jahat harus dibongkar. Istana Master Yao Yue duduk bersila dengan mantap tanpa rasa takut. Meskipun dia setengah mati, dia tidak mudah dikendalikan. Saat dia berbicara, Ibel itu telah tiba, dan tangan Ibel yang menutupi langit tiba-tiba jatuh. Ayolah, ini keren. Zhao Yun juga tiba. Mata perinya mengarah ke Ibel dan secara paksa mengubah posisinya. Untuk melakukan ini, dia menghabiskan kekuatan mata perinya hukum. Jika di masa lalu, jika dia dalam keadaan normal, dia tidak akan mampu menggoyahkan seorang demigod. Meskipun Ibel itu telah disingkirkan, hal itu tidak mencegah tangan jahatnya jatuh. Bumi yang luas itu terpana oleh segel 5 jari yang dia tampar dengan telapak tangannya. Pada saat ini, Zhao Yun sudah melambaikan tangannya dan menyapu Yao Yue ke dalam zifunya. Ibel mengambil satu langkah untuk menstabilkan dirinya, dan sangat marah hingga terbakar, dengan nyala api keluar dari matanya.
Momentumnya menurun, dan kekuatan suci yang dia hirup pun menghilang. Di sisi lain, Tuan Muda Zhao memiliki semangat juang yang tinggi dan mata emasnya yang mempesona menyala-nyala. Ayo, Zhao Yun cukup bersemangat karena jarang terjadi pertarungan sengit dengan manusia setengah dewa. Kegembiraannya membuat ibel itu marah, dan dia benar-benar membakar sumbernya untuk meningkatkan kekuatan sihirnya sendiri. Adapun disintegrasi kekuatan dewa, dia tidak dapat menghentikannya karena ibel itu telah dihancurkan. Keduanya saling berhadapan, sekali lagi memulai pertempuran berdarah. Langit virtual yang luas masih menjadi medan perang mereka, dan pertempuran tersebut mengguncang dunia. Dibandingkan dengan mereka berdua, gerakan di sisi lain lebih besar. Raja jahat, yang dipaksa untuk sadar kembali, telah meledak dalam kekuatan tempur lautan bergulung, membanjiri seluruh tempat. Di tanah kuno Bima Sakti, kedua monster itu hancur berkeping-keping. Stabil, Raja Ibel Huntian berkata dengan tangannya, dia bisa melihat kesadaran Raja Jahat masih dalam pemulihan. Jika yang datang adalah dewa, kesadaran dewa jahat mungkin akan pulih lebih cepat. Bagaimanapun, Raja Jahat membutuhkan tekanan yang kuat. Begitu dia dipaksa ke dalam situasi putus asa, kesadarannya akan pulih. Tentu saja, jika tekanannya terlalu kuat dan melebihi batasnya, dia mungkin akan hancur. Situasinya cukup bagus sekarang, kalau terjadi sesuatu pada Raja Jahat lagi. Dengan mata terpejam dari sisi itu, Raja Ibel memusatkan perhatian pada Zhao Yun dan Tianmo. Momentum Ibel anjlok, dan kekuatan tempur Zhao Yun juga menurun. Ini adalah pertempuran yang kelebihan beban, dan hukum para dewa dapat mempertahankannya, tetapi Zhao Yun dan Yao Yue tidak bisa. Zhao Yun sepertinya mengetahui situasinya, jadi dia bertarung seperti orang gila, tidak berdaya, menyerang dengan seluruh kekuatannya, tidak memberikan waktu kepada ibel untuk bernapas, dia hanya ingin menjatuhkan ibel itu sebelum ibel itu bubar. Kegilaannya membuat ibel merasa sangat tidak nyaman. Bahkan jika lawannya terluka, dia tidak akan berada dalam kondisi yang buruk menjadi Raja Jahat. Ledakan. Zhao Yun melemparkan monumen itu dengan tangannya yang besar dan membalikkannya ke langit. Saya tidak melihat ibel jatuh, karena ia lari dan lolos ke dalam lubang hitam. Kemana harus pergi? Zhao Yun membawa pedang Long Yuan dan mengikutinya ke dalam lubang hitam. Ya, dia masuk, dan hukum Tuhanlah yang membukakan jalan baginya. Pendiri Sekte Abadi. Saya khawatir dia memiliki dendam terhadap ibel surgawi. Gumam Yao Yue. Jika tidak ada dendam, bagaimana hukumnya bisa menyimpan kebencian seperti itu terhadap ibel surgawi lubang hitam yang kosong? Itu akan membantu Zhao Yun untuk mengejarnya. Zhao Yun tidak peduli tentang ini atau itu, dia mengejar ke dalam lubang hitam dan bertarung dengan nyawanya. Ibel itu sangat marah. Dia ingin mencari tempat untuk menenangkan diri dan mengembangkan pertumbuhan yang tidak senonoh. Siapa sangka generasi tubuh abadi ini hanya akan menatapnya. Pertempuran dalam kegelapan lebih berdarah dibandingkan dunia luar. Zhao Yun sangat berani dan mengejar Demon Exploding Hammer sepanjang jalan. Laki-laki dan perempuan dijodohkan, jadi pekerjaannya tidak melelahkan. Ketika dua roh jahat berkumpul, sungguh ajaib. Di belakang setiap pria sukses, ada beberapa gadis cantik, ibel adalah penonton, dan dia berbicara dengan pengetahuan universitas. Seperti Zhao Yun, leluhur adalah dewa, tuan adalah yang tertinggi, dan menantu perempuan adalah bintang jahat. Ketiga orang ini saja dia ditakdirkan menjadi orang yang luar biasa, tapi demigod palu peledak itu sepele. Apakah kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati? Raungan ibel dalam kegelapan adalah auman dari jiwa. Tubuh abadi itu gila, dan dia juga menjadi gila, melarikan diri demi hidupnya. Zhao Yun mengabaikannya dan hanya membalas dengan serangan yang kuat. Xiu'er pernah berkata bunuh dia saat dia sakit. Tapi sekarang kondisi ibel sangat buruk. Siapa yang tahu berapa banyak luka serius yang dia derita dari Raja Jahat sebelumnya? Kalahkan dia. Pukul dia sampai mati. Raja Ibel Huntian di gerbang keabadian melompat-lompat lagi. Dia tidak yakin apakah Zizaitian memiliki dendam terhadap ibel surgawi, tetapi Dewa Ibel Pemburu dan Ibel Surgawi benar-benar musuh bebuyutan. Dia mewarisi banyak ingatanku, dan dia juga mewarisi banyak emosiku, termasuk kebencian terhadap Ibel terukir dalam jiwanya seperti sebuah merek. Raja Ibel tidak perlu berteriak, Zhao Yun juga pemberani dan tak tertandingi. Dibunuh sampai kegelapan turun, separuh tubuh Ibel telah dipukuli menjadi abu. Ah, kemarahan Ibel memenuhi pikirannya. Kemarahannya membuatnya gila. Dia berhenti melarikan diri dan berdiri diam dengan keras. Di bawah segel satu tangan, patung ibel berdarah muncul di belakangnya. Patung itu setinggi gunung dan ibel yang bergulir itu seperti lautan yang bergejolak. Yun datang untuk membunuhnya, dia langsung pingsan. Jelas sekali, ibel itu akan melakukan gerakan yang lebih besar.
Dan Zhao Yun dan Yao Yue juga mencium kekuatan destruktif. Cepat, buka pintu keabadian, kata Yao Yue buru-buru. Kamu tidak bisa membuka pintu keabadian di lubang hitam. Zhao Yun terbatuk-batuk. Siapa yang memberitahumu bahwa kamu tidak bisa membukanya? Tao Immortal mengatakannya. Jangan dengarkan dia. Kata Yao Yue, pola rahasia roh jahat di antara alisnya berkembang lagi. Adapun pintu abadi memang tidak bisa dibuka. Namun, jika ada hukum ketuhanan, maka lain persoalannya. Pintu keabadian terbuka. Petik 2. Zhao Yun berteriak keras, dan dia benar-benar memanggil pintu keluar. Itu layak untuk harta karun abadi-abadi. Dari segi ukurannya saja, itu lebih tinggi dari patung ibel-ibel. Ketika pintu keabadian terbuka, yang akan melandanya adalah kekuatan yang akan menghancurkan dunia dan menghancurkan dunia. Membunuh. Setan itu meraung. Setelah memberi perintah, patung ibel di belakangnya mengulurkan tangannya yang besar. Ada garis sihir hitam yang tertulis di antara telapak tangan dan jari, dan itu juga dikelilingi oleh cahaya ajaib yang layu. Pemandangan itu membuat kepala istana Yao Yue merasa tenang lebih berdebar-debar. Ledakan. Gerbang keabadian bergetar, dan cahaya abadi berkembang. Kecemerlangan abadi masih merusak dan mendominasi, menghancurkan tangan raksasa ibel dalam sekejap, dan tubuh ibel serta separuh tubuh ibel yang tersisa juga hancur. Ketika cahaya menghilang, ibel itu hanya tersisa roh ilusi. Dia merasa sangat tidak nyaman setelah terkena pintu abadi. Selain itu, serangan balik yang disebabkan oleh runtuhnya patung ilnya bahkan lebih menyedihkan. Sudah berakhir. Zhao Yun muncul dengan pedangnya, dan 8 tebasan yang membelah langit langsung bergabung menjadi satu. Jiwa ibel itu terpelintir, dan ada ketakutan di matanya yang ganas. Dalam kondisinya saat ini, dia tidak dapat lagi menahan pukulan ini. Setengah dewa, apapun yang kamu pikirkan dalam hatimu akan menjadi kenyataan. Saat cahaya setinggi 100 kaki jatuh, ibel itu langsung dipotong menjadi abu. Dia meninggal dalam keadaan sangat tertekan sehingga dia benar-benar dihancurkan oleh alam Taiksu. Jika aku mengetahui hal ini, akan lebih baik jika aku dikuburkan di tangan Raja Jahat Zhou. Lubang hitam menjadi tenang karena kematian ibel. Zhao Yun tidak menyia-nyiakan waktu dan hendak melawan kembali ke negeri kuno galaksi dengan pedang di tangan untuk membantu Raja Jahat dalam pertempurannya. Duang. Suara ini senyaman biasanya. Tuan Zhao seperti terbentur tembok, kepalanya patah dan berdarah. Ketika dia melihat ke dalam, dia melihat bahwa hukum para dewa telah kembali ke Mo Tian. Bukan hanya dia, tapi Yao Yue dan Raja Ibel juga bergerak-gerak. Tidak masalah jika hukum para dewa diam, biarkan saja Zhao Yun. Tidak ada cara untuk membersihkan jalan, dan angin dalam kegelapan ini jauh lebih dingin. Keluar. Zhao Yun memanggil lagi dan lagi sambil memegang jari manisnya. Namun, hukum para dewa seolah-olah tertidur dan mengabaikannya begitu saja. Aku akan membakarkanmu beberapa barang tahun baru lagi. Yao Yue juga keluar. Keduanya berjongkok di sana lagi, dengan kepala terangkat tinggi, mengaktifkan mode curang. Ketika kami tiba, kami tidak bisa melihat hukum para dewa keluar saat berjalan-jalan. Wajah keduanya menjadi gelap, tidak ingin tinggal di lubang yang gelap. Raja Ibel melihatnya dengan jelas. Bukan karena hukum Tuhan tidak mau memperhatikan mereka, tetapi hukum tersebut sepertinya tidak memiliki kesadaran tidur. Begitulah adanya, dan tidak ada gunanya terlihat gelap. Panggilan Zhao Yun dan Yao Yue tidak berhasil, dan pada saat yang sama pola rahasia roh jahat tersebar. Mungkin mereka telah menghabiskan terlalu banyak tenaga, dan keduanya menjadi sangat lemah, terutama Zhao Yun. Selain kehilangan Tianxia, dia juga memiliki tubuh emas abadi. Dia tidak bisa bernapas dengan lancar dan pingsan di tempat. Sembuh dengan cepat. Yao Yue duduk bersila. Hati-hati. Zhao Yun memanggil Immortal Thunder dan Hun Tianhuo. Ini adalah lubang hitam di luar angkasa, jadi kita harus menyembuhkannya secepat mungkin. Entah berapa banyak keberadaan menakutkan yang tersembunyi di kegelapan tak terbatas, tapi bagi Raja Jahat, mereka tidak bisa membantunya. Berbicara tentang Zhou Evil Lord, negeri kuno galaksi masih hidup. Karena kesadaran Raja Jahat telah pulih, kekuatan tempurnya terus meningkat. Lihatlah kedua monster itu, mereka semakin lemah saat mereka dipukuli. Yang satu sudah kehilangan 2 kepala, dan yang lainnya sudah terpotong 4 lengannya. Suara gemuruh. Saya tidak tahu kapan akan dimusnahkan. Monster berkepala 3 itu berlutut dan dipukuli hingga menjadi kabut berdarah oleh Raja Jahat. Monster berlengan 6 itu juga berlutut, dan tubuh serta jiwanya hancur total. Sebelum Dewa Jahat memasuki lubang hitam, dia seperti zombie berjalan, melintasi Bima Sakti, semakin menjauh selangkah demi selangkah. Tidak sulit untuk melihat bahwa tatapan matanya telah menghilang, dan kebingungan di matanya wajahnya telah menghilang saat ini.
Dia masih hidup. Ya, aku benar-benar terjebak di sini. Melihat Raja Jahat pergi, Raja Ibel menjadi sangat layu. Tanpa aturan yang membersihkan jalan, baik Zhao Yun dan Yao Yue akan terjebak di dalam lubang hitam. Oh, kegelapan tidak damai, dan sesekali terdengar ratapan hantu. Zhao Yun dan Yao Yue, yang memejamkan mata untuk menyembuhkan luka mereka, mengerutkan kening lebih dari sekali. Mereka selalu merasakan ada sepasang mata bersinar di kegelapan, menatap mereka, dan bahkan angin sejuk bertiup di belakang mereka. Dingin sekali. Xian Lei dan Hun Tianhuo gemetar. Mereka semua mengikuti Zhao Yun secepat mungkin, dan lubang hitam bukanlah tempat yang baik. Setelah 3-5 hari, Zhao Yun perlahan membuka matanya. Dia masih lemah, dan darah berdarah dari waktu ke waktu di sudut mulutnya. Alasan mengapa dia membuka matanya dan berhenti menyembuhkan adalah karena sesuatu yang aneh mendekat dalam kegelapan, ternoda oleh bau darah, dan dia menatap ke arah mereka. Apa-apaan ini? Zhao Yun mencoba yang terbaik untuk melacak sumbernya berdasarkan bau darah. Setelah melihatnya, saya menyadari bahwa itu adalah ular piton hitam besar, bersembunyi di kedalaman kegelapan, menyemburkan huruf ular ke arah ini, mata ularnya yang menyeramkan masih bersinar dengan cahaya yang aneh, dan ia kejam dan kejam. Zhao Yun tidak tahu jenisnya, jadi dia hanya menatapnya. Ular piton besar itu juga takut, sehingga ia tetap di sana dan tidak mau menjauh. Pergilah. Suara Yao Yue dipenuhi dengan kekuatan jiwa. Masih mudah bagi Raja Abadi Puncak untuk menggunakannya, dan kata-katanya cukup mengintimidasi. Ular piton besar itu ketakutan dan mundur ke dalam kegelapan dengan sedih. Zhao Yun duduk kembali, dan gumpalan asap hijau keluar dari tubuhnya, berubah menjadi klon. Dengan kegelapan sebagai pusatnya, mereka menyebar ke segala arah, masih berjaga-jaga. Keren sekali. Ada banyak kata seperti ini di lubang hitam yang dingin dan sunyi. Mereka adalah tiruan Zhao Yun, dan mereka tidak lupa berkicau saat bertugas jaga. Memang benar lubang hitam itu sangat sejuk. Di dunia yang tidak ada cahaya, angin sepoi-sepoi pun terasa seperti datang dari neraka, membeku sampai ke tulang. Cara ini, Zhao Yun telah mengambil asal-muasal abadi yang dia rampas dari Ibel jahat. Setelah beberapa pemeriksaan, saya menemukan bahwa itu adalah asal mula tubuh roh. Berbeda dengan asal mula tubuh abadi dan tubuh dewa, ada kemauan yang tersembunyi di dalam asal mula tubuh roh ini dari Ibel jahat, tapi dari tubuh roh abadi. Itu adalah perubahan dan kuno. Alasan mengapa Ibel jahat tidak berani melahapnya dengan paksa mungkin karena ini sangat tidak nyaman jika keinginan itu menjadi bumerang. Dibandingkan dengan Ibel jahat, dia tidak memiliki keraguan seperti itu. Tanpa banyak berpikir, dia dengan lembut mengintegrasikan asal-usulnya ke dalam tubuhnya. Seperti yang dia duga, surat wasiat yang tersembunyi di dalamnya tidak membalas. Tidak hanya tidak membalas, itu juga menyeret pikiran Zhao Yun ke dalam konsepsi artistik kuno langit berdarah. Ini, Zhao Yun tampak terkejut. Apa yang dia lihat dan dengar dalam konsepsi artistiknya adalah bahwa langit penuh dengan dewa dan setan. Dia tidak tahu mengapa mereka bertarung, dan bahkan seluruh langit berbintang dipenuhi dengan kilat dan guntur, dan darah merah menutupi semua makhluk abadi. Bumi, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dan bintang-bintang kuno hancur berkeping-keping. Bahkan sebagai penonton, dia merasa patah hati karena setiap sinar cahaya diwarnai dengan warna kehancuran. Dia melihat tubuh roh yang kekal. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, dia bisa melihat punggungnya yang agung. Sambil memegang tombak berdarah, dia bertarung dengan sengit di kehampaan yang luas dan membantai lebih dari satu dewa. Ledakan, ledakan. Setiap ledakan dalam konsepsi artistik bagaikan guntur abadi yang mengguncang langit surgawi. Pertempuran itu sangat brutal, dan bahkan para dewa yang berada di atas mereka tidak dapat lepas dari luka mereka sendiri. Satu demi satu mereka jatuh, hanya karena itu adalah pertarungan jarak dekat tingkat tertinggi. Sebagai penonton generasi selanjutnya, Zhao Yun menyaksikan dengan matanya sendiri langit berbintang yang luas. Langit itu runtuh dari terang ke kegelapan. Era manakah bencana ini? Gumam Zhao Yun, merasa sangat terkejut. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat langit berbintang bergoyang untuk beberapa saat, dan ada sosok cantik datang dari langit yang jauh. Itu adalah Dewi seperti mimpi dengan bunga-bunga halus beterbangan di sekujur tubuhnya. Itu adalah Dewi Bulan, tepatnya, Dewi Bulan generasi ketiga. Bunga dari sisi lain, diwarnai dengan darah para dewa, mekar di seluruh langit berbintang dengan para dewa dan setan di langit. Mata Zhao Yun bersinar seperti obor, dan dia tampak linglung. Apakah Luna juga ikut terlibat dalam gejolak tahun itu? Siuer, meskipun dia tahu itu hanya ilusi, Zhao Yun tetap berteriak. Di luar, Yao Yue, yang sedang berbaring di sampingnya,
tiba-tiba membuka matanya dan menatap Zhao Yun dengan aneh. Siuer. Siuer itu. Setelah menontonnya, saya menyadari bahwa Zhao Yun tidak sadarkan diri. Konsep artistik dari zona asal, Yao Yue menunduk dan mengintip asal-usul Zhao Yun. Dia samar-samar bisa menangkap sentuhan kemauan. Itu pasti sisa dari asal mula tubuh spiritual. Tanpa mengganggunya, dia juga berubah menjadi banyak klon dan menyusunnya ke segala arah untuk berjaga-jaga. Ada terlalu banyak keberadaan yang tidak diketahui dan menakutkan di lubang hitam, jangan sampai mereka tiba-tiba menimbulkan masalah. Dengan baik, serangan Zhao Yun mengandung makna kesakitan yang tersembunyi. Sikapnya berlangsung selama 3-5 hari. Alis cantik Yao Yue sedikit berkerut, anak ini mungkin sedang mengalami mimpi buruk. Mungkin ini mimpi musim semi. Raja Ibel Huntian memiliki pikiran yang luar biasa dan wawasan yang unik. Misalnya, Zhao Yun telah memanggil nama Siuer lebih dari 800 kali. Itu dia, orang itu masih berteriak. Yang juga berteriak adalah kloningan Zhao Yun, serangan musuh. Tanpa teriakan mereka, Yao Yue sudah berdiri, melihat ke dalam kegelapan dengan matanya yang indah. Ular piton besar yang sama melingkar lagi di sana, mengeluarkan huruf ular berwarna merah. Selain ular piton besar, ada juga monster yang menjulang tinggi seperti gunung, berbentuk seperti cumi-cumi, dengan tentakel, gigi dan cakar, serta mata besar seperti tangki air, juga menatap ke sini. Pergilah, kata Yao Yue dengan tenang. Namun, omelannya kali ini sepertinya tidak efektif. Ular piton besar itu masih melingkar dan tidak berniat untuk pergi, tetapi cumi-cumi yang agung itu sangat sombong dan menyapu ke arah tempat itu dengan kabut gelap berlumuran darah. Yao Yue tidak berbicara omong kosong dan menampilkan bulan ungu. Oke, melihat bulan purnama, cumi-cumi itu langsung berbalik dan mundur ke dalam kegelapan. Ular piton yang melingkar di sana bisa berlari lebih cepat darinya. Ada tanda-tanda terobosan. Raja Ibel mengangkat matanya dan menatap bulan ungu Yao Yue. Sangat disayangkan Yao Yue setengah mati. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk menerobos, dia hanya bisa menjadi setengah dewa. Tanpa pemurnian roda perak, Yao Yue memiliki potensi untuk menjadi dewa dalam satu jatuh sambaran. Ini adalah takdir yang dipersembahkan oleh bintang jahat lainnya. Dengan cara yang sama, keberadaannya juga akan menjadi peluang bagi Zhao Yun. Ketika dua orang tetap bersama, mereka bisa meraih kesuksesan satu sama lain tanpa harus jatuh cinta dalam waktu lama. Yao Yue belum surut, dan bulan ungu masih cerah. Meski ular piton dan cumi-cuminya sudah hilang, masih ada yang lebih kuat yang tersembunyi di kedalaman gelap. Mungkin terlalu jauh untuk bisa dilihat dengan jelas. Pada hari ke-6, asal-usul tubuh spiritual telah terintegrasi sepenuhnya. Pada hari ini, cahaya abadi mengisi kegelapan, dan penglihatan abadi berkembang. Pada hari ini, lubang hitam sangat tidak stabil. Karena penglihatan abadi dan darah, ia menarik banyak monster, dengan berbagai bentuk, termasuk humanoid dan binatang buas, roh jahat dan roh kebencian takut. Dia tidak berani tinggal lama dan melarikan diri bersama Zhao Yunyuan. Pada hari ke-7, Zhao Yun maju dalam kultivasi sambil tertidur lelap. Karena layak atas warisan abadi dan fondasinya yang kaya, tingkat kultivasinya yang tinggi berada di luar jangkauan orang biasa. Energi dan darahnya yang agung menyapu kegelapan dan menyebabkan gangguan besar. Yao Yue merasa sangat malu dan membawanya bersembunyi sepanjang jalan. Pada hari ke-8, saya melihat Zhao Yun bangun. Meskipun dia membuka matanya, dia sangat bingung. Dia tidak berbicara lama dan hanya sedikit mengernyit semacam pukulan. Dari sudut pandang Yao Yue, mungkin ada dua kemungkinan. Tebakannya benar. Sebagian besar pikiran Zhao Yun memang masih mengembara dalam konsepsi artistiknya, dan dia benar-benar terpukul. Hanya setelah menyaksikan pertempuran tertinggi barulah dia menyadari ketidakberartiannya sendiri memenuhi syarat untuk menjadi umpan meriam. Zhao Yun, Yao Yue mengulurkan tangannya dan melambaikannya di depan mata Zhao Yun. Mimpi yang panjang sekali. Zhao Yun menggosok matanya, pikirannya kembali sepenuhnya. Kenangan yang tersisa dari surat wasiat itu tidak lengkap. Ketika dia tiba, dia bahkan tidak melihat akhir dari pertempuran antar dewa. Satu hal yang pasti, tubuh roh abadi terkubur dalam huru hara itu. Ada juga 3 generasi Dewa Bulan, yang pasti bernasib buruk, karena terlalu banyak makhluk tertinggi yang berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa langit berbintang adalah makam para dewa, dan kuno daratan Bima Sakti hanyalah makam para dewa. Puncak gunung es, hanya karena berjalannya waktu, terlalu banyak peninggalan yang menjadi debu sejarah. Siapa Siwer? Yao Yue bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuanku, jawab Zhao Yun sambil melihat ke dalam tubuhnya. Yao Yue sedikit mengangkat alisnya setelah mendengar ini, Bu Niantian masih memiliki nama yang begitu elegan.
Raja Ibel juga bergumam, dan dia masih memiliki wawasan unik. Master bernama Xiuer mungkin merujuk pada Dewi Bulan. Gadis itu bukanlah dewa biasa. Dia bisa memamerkan pertunjukannya kemanapun dia pergi, siapapun yang Anda pilih bisa disebut mitos. Apakah kamu sudah bangun? Zhao Yun telah mencabut jari Mo Tian. Dia menghela nafas lega dan kemudian menyekanya dengan lengan bajunya sampai berkilau. Hal yang memalukan adalah tidak ada pergerakan dalam hukum ketuhanan. Keduanya sangat melankolis. Tidak masuk akal terjebak dalam kegelapan seperti ini. Mengaum. Saat dia sedang berjalan, tiba-tiba dia mendengar auman binatang buas. Untungnya bagi Yao Yue, Raja Abadi memiliki dasar yang kuat. Tuan Zhao, sebaliknya, sangat terguncang setelah mendengar raungan ini. Sebelum mereka mendapatkan kembali kejelasannya, mereka melihat lautan darah menyapu dari kedalaman. Kegelapan. Ombak yang bergulung setinggi 10.000 kaki. Demigod. Yao Yue mengerutkan kening, mampu mengidentifikasi level lautan darah. Lebih kuat dari Ibel surgawi itu. Wajah Zhao Yun juga tidak terlihat bagus. Tanpa bantuan hukum, bahkan jika mereka membuka pola rahasia Ibel surgawi, mereka hanya akan dipukul melawan manusia setengah dewa. Berjalan, keduanya berbalik dan lari tanpa memikirkannya. Di belakang mereka, lautan darah mengalir mengejar mereka. Di dalam, ada naga jahat hitam yang tersembunyi di dalamnya. Raja Ibel Huntian tidak bisa menahan nafas dalam-dalam ketika dia melihatnya. Itu adalah salah satu dari jenis yang sama. Pendahulu naga jahat ini juga adalah dewa namun, kecerdasan dan kesadarannya belum berubah sepenuhnya, bahkan dengan kekerasan. Mengaum, naga jahat itu meraung, dan darah keluar dari mulutnya. Yao Yue menarik Zhao Yun dan keluar dalam satu langkah. Meski begitu, dia masih menderita karena kekuatan cahaya darah yang tersisa, dan jurang berdarah terukir di bahunya. Kekuatan aneh menyerang tubuhnya, mengabaikan pertahanan rahasia, dan langsung menyerang fondasi hidupnya. Menghancurkan. Yao Yue memarahi dengan dingin, dengan paksa menghancurkan kekuatan aneh itu. Naga jahat itu sangat cepat dan berhasil mengejar kegelapan dalam sekejap. Zhao Yun mengangkat tangannya dan ratusan jimat tersapu. Meskipun mantranya sangat kuat, itu tidak bisa menggoyahkan naga jahat itu sama sekali. Zeng. Yao Yue mengayunkan pedangnya dan menggambar galaksi dalam kegelapan. Saat naga jahat itu mengejarnya, dia terhuyung ketika dia dihantam oleh galaksi. Pedang inilah yang membuat marah naga jahat itu. Tubuh naga yang menjulang tinggi itu tiba-tiba dipenuhi cahaya hitam. Setiap cahaya hitam seperti pedang yang tidak bisa dihancurkan, menyembunyikan kekuatan penghancur. Alam abadi-abadi. Jangan pergi, tidak ada gunanya. Yao Yue masih menyadarinya, dan terbang seperti naga yang terkejut, dan membawa Zhao Yun ke rumah si miliknya. Ini semua adalah dekorasi. Mengaum. Naga jahat itu seperti plester kulit guk-guk, mengejarmu. Ia tidak tahu apa artinya mengasihani keindahan dan menghargai keindahan. Ia memang lebih kuat dari Ibel itu, lebih dari sedikit lebih kuat. Yao Yue sadar diri, belum lagi tubuhnya yang setengah mati. Bahkan jika dia dalam kondisi puncak, dia masih bukan tandingan naga jahat. Demigod juga terbagi menjadi kuat dan lemah karakter. Luar biasa. Raja Ibel terkadang menjadi penakut dan berpikir dia tidak bisa mengalahkan naga jahat itu. Mereka semua berasal dari dewa. Meskipun dia memiliki kesadaran penuh, dia tidak memiliki kekuatan dewa. Naga jahat justru sebaliknya. Mengaum. Pengejaran dalam kegelapan, auman naga terdengar di mana-mana. Naga jahat hitam itu menatap Yao Yue seperti otot, membuatnya sangat sulit untuk melarikan diri. Bagaimanapun, ini adalah lubang hitam. Berbeda dari dunia luar, banyak teknik rahasia yang tidak efektif pada saat itu, dia selalu mengandalkan kakinya untuk melarikan diri. Bangun. Zhao Yun memegang jari Mo Tian dan mengetuknya lagi dan lagi, mencoba membangunkan hukum para dewa. Jika ada hukum yang membantu mereka bertarung, dan roh jahat ditambahkan ke dalamnya, mereka bisa bertarung langsung dengan naga jahat itu. Bahkan jika mereka tidak bisa menang, mereka masih bisa mengusir orang itu, mereka tidak mudah ditindas. Namun, semuanya menjadi bumerang. Hukum itu senyap seperti air, tidak ada reaksi sama sekali. Aku benar-benar perlu mengusir roh jahat untukmu. Zhao Yun mengutuk secara diam-diam. Dia tidak punya air kencing anak laki-laki, tapi Yao Yue punya. Berbicara tentang Yao Yue, dia sangat malu saat ini. Dia bukannya tidak memiliki kekuatan untuk bertarung, tapi tidak ada bedanya apakah dia bertarung atau tidak. Jika dia menebas naga itu dengan pedang, lawannya akan baik-baik saja. Oh, kegelapan tidak damai, dan ratapan hantu jahat datang dan pergi. Mungkin karena naga jahat itu terlalu kuat dan menakutkan, dan bahkan keberadaan lubang hitam yang tidak diketahui membuatnya merasa tertekan takut. Di depan,
seberkas cahaya tiba-tiba muncul. Oh tidak, itu adalah sungai bintang. Saya tidak tahu dari mana asalnya, dan saya tidak tahu dari mana alirannya. Saya hanya tahu bahwa itu ditempatkan di kegelapan dan sangat menarik perhatian keadaan pikirannya seperti cahaya bulan, dan matanya yang indah kabur, hanya karena cahaya galaksi. Ada semacam kekuatan magis yang memikat pikiran. Merusak. Yao Yue memarahi hatinya dan dengan paksa menghilangkan pikirannya yang mengganggu. Dia melintasi galaksi dalam satu langkah, masih melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Lihatlah naga hitam jahat, mengejarnya sampai ke tepi galaksi, dan tiba-tiba berhenti. Tidak sulit untuk melihat mata naganya yang besar penuh ketakutan. Mengaum. Tapi saat mendengar suara gemuruh pelan, perlahan ia mundur ke dalam kegelapan. Ia pergi. Sangat mengagumkan ketika ia datang, tetapi sangat lemah ketika ia pergi. Yao Yue, yang melarikan diri jauh, tanpa sadar berhenti. Di belakangnya, tidak ada suara naga yang mengaum, dan tidak ada naga jahat yang terlihat lagi. Pensiunan, Yao Yue sedikit mengangkat alisnya yang cantik. Zhao Yun juga memperhatikan. Sepertinya sejak Yao Yue melintasi galaksi, naga jahat itu tidak mengejarnya lagi. Untuk waktu yang lama, tidak ada gerakan dari sisi itu. Keduanya menghela nafas lega dan mundur. Jika kamu mundur, kamu tidak perlu melarikan diri lagi. Sangat berbahaya dikejar oleh manusia setengah dewa. Ini bukan tempat yang baik untuk tinggal dalam waktu lama. Zhao Yun melompat keluar dari Z Mansion dan memasukkan pil ke dalam mulut Yao Yue. Naga jahat itu benar-benar tidak tahu bagaimana menunjukkan belas kasihan kepada wanita cantik itu. Dia akan memukulnya dengan semua serangannya sampai mati. Dia sekuat tuan istana Yao Yue, dan dia terluka parah, bahkan 10 di antaranya tidak akan cukup untuk menghancurkan naga jahat itu. Berjalan, Yao Yue melihat untuk terakhir kalinya, menarik Zhao Yun dan menghilang. Selama berhari-hari setelah itu, mereka berdua seperti hantu kesepian, berkeliaran dalam kegelapan. Setiap kali mereka melihat monster besar, mereka akan menjauh darinya. Ada banyak ular lokal di sini, dan mereka tidak mampu menyinggung perasaan siapapun orang luar. Namun, peluang dan kemalangan hidup berdampingan. Lubang hitam itu berbahaya, dan mereka juga punya takdirnya sendiri. Misalnya, Tuan Zhao mengambil panci besi besar. Dia tidak tahu siapa yang melemparkannya. Bahannya sangat luar biasa. Dengan kekuatan bertarungnya, dia bahkan tidak bisa memecahkannya panci. Long Yuan, yang memiliki gigi bagus, mengunyahnya selama setengah bulan. Berjalanlah bersamanya. Bagaimana mungkin Yao Yue tidak mengambil beberapa harta karun? Dibandingkan dengan panci besi besar milik Zhao Yun, apa yang dia dapatkan di dalam lubang hitam sangat halus dan indah. Itu adalah gelang giok, semuanya berwarna hijau, dan senjata ajaib yang luar biasa. Satu-satunya kelemahan adalah gelang giok itu. Tidak lengkap dan rusak ada celah, menyebabkan kekuatan turun tajam. Ada cahaya di sana. Setelah berjalan menuju kegelapan, Zhao Yun tiba-tiba berhenti. Kepala istana Yao Yue memiliki penglihatan yang lebih baik darinya dan samar-samar dapat melihat bahwa itu adalah sebidang tanah, tergantung sendirian dalam kegelapan. Sudah ada selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. Meskipun letaknya jauh, seseorang masih dapat merasakan perubahannya kehidupan, mengatakan bahwa itu adalah negeri peri lubang hitam, dan sepertinya tidak ada yang salah dengan itu. Keduanya mengeluarkan pedang mereka dan mendekat secara diam-diam. Selama periode ini, Zhao Yun melihat ke arah Yao Yue dan perut bagian bawahnya lebih dari sekali. Saya tidak tahu sejak kapan, asal-usul Yao Yue menjadi sangat tidak stabil, dan ki serta darahnya bocor. Setiap helai membawa kekuatan misterius. Ada harta karun. Yao Yue sedang melihat tanah abadi lubang hitam. Saya bisa melihatnya. Zhao Yun mengeluarkan teleskopnya. Melihat dari arah sana kemari, terlihat pancaran cahaya peri, dan terlihat pancaran warna-warni. Teratai hijau bulan ungu. Zhao Yun bergumam, matanya bersinar terang. Itu hal yang bagus, hal yang langka di dunia. Karena merupakan barang langka yang tidak dapat digunakan oleh orang biasa, maka diperlukan garis keturunan khusus, seperti yang dimiliki oleh kepala istana Yao Yue. Alasan mengapa asal-usulnya gelisah mungkin karena teratai hijau bulan ungu, jadi mereka pasti memiliki asal-usul yang bagus, sebaliknya, tidak ada pergerakan sama sekali. Tebakannya benar sekali, Yao Yue dan King Lian memang berkerabat dekat. Dengan kata lain, teratai hijau bulan ungu disiram oleh garis keturunannya. Setiap benda aneh pasti dikelilingi oleh makhluk yang kuat. Zhao Yun menggerakkan jarinya dengan anggun. Harta karun seperti itu ditempatkan di sana dan tidak ada yang datang untuk mengambilnya. Namun, ketika mereka menaiki tanah abadi lubang hitam dan dengan hati-hati berpatroli di sekitar, mereka tidak menemukan sosok manusia, apalagi monster yang kuat, bahkan seekor burung pun tidak.
Seharusnya tidak. Zhao Yun memanjat dan melihat ke kejauhan. Yao Yue juga terkejut. Raja Ibel di gerbang keabadian juga terlihat aneh. Ada begitu banyak keberadaan menakutkan di lubang hitam luar angkasa. Apakah ada alasan mengapa dia tidak bisa melihat teratai hijau bulan ungu? Bukan sia-sia. Zhao Yun membantu Yao Yue mengambilnya. Keduanya seperti pencuri yang mengambil teratai hijau bulan ungu dan menghilang tanpa jejak. Kemudian, Zhao Yun juga berubah menjadi klon dan kembali untuk melihat, tetapi dia tidak melihat sesuatu yang aneh untuk waktu yang lama. Ini sangat mudah. Yao Yue tersenyum manis. Beberapa hari kemudian, keduanya menemukan sebidang tanah peri kuno. Tanah ini sangat misterius, terdapat banyak gunung di dalamnya, dan seluruh tubuhnya bercahaya perak. Hal ini membuat orang mengira ada juga harta karun langka yang tersembunyi di dalamnya, dan jumlahnya banyak. Yang memalukan adalah tidak ada bayi. Tempat ini hanya pegunungan, itu saja. Adapun kecemerlangan perak disebabkan oleh tanah. Itu saja. Yao Yue duduk bersila di puncak gunung dan menyatukan teratai hijau bulan ungu ke dalam tubuhnya. Dengan King Lian di sini, dia dapat pulih dari luka-lukanya dan bahkan mungkin maju. Zhao Yun menjadi berdedikasi dan berubah menjadi lebih dari 3.000 klon dalam satu tarikan napas, berdiri di berbagai puncak gunung. Kebanyakan dari mereka tersebar di luar negeri dongeng, yang disebut penjaga di luar. Aku menepati janjiku. Jangan mengecewakanku. Setelah mengatur klon, Zhao Yun mengeluarkan banyak barang tahun baru. Setelah selesai, semua barang tahun baru dibakar dalam api, dan gambar-gambar harum dan indah terpantul dalam cahaya api. Dan dia memegang tongkat kecil dengan cincin motian di atasnya, dan menaruhnya di atas api untuk dibakar, sangat jauh. Melihat-lihat, saya tidak tahu. Saya pikir dia sedang mengadakan barbeque. Kamu layak menjadi murid Dewa Bulan. Saya sangat lega. Raja Ibel Huntian mengatakan ini dengan penuh penekanan. Sekte abadi Daluo di malam hari damai dan damai. Di luar gunung, terlihat bayangan hitam mengambang di bawah bulan, seperti hantu yang kesepian. Jika dilihat lebih dekat, terungkap bahwa itu adalah tubuh Dao abadi. Sejak meninggalkan para dewa dan monumen, dia telah melakukan perjalanan melintasi gunung dan sungai untuk datang ke Sekte Abadi Daluo temukan putra suci Daluo. Sayangnya, Zhao Yun tidak ada di sekte tersebut, dia telah menunggu selama berhari-hari. Kembalilah suatu hari nanti. Dengan satu pandangan terakhir, dia mundur ke dalam kegelapan dan pergi. Tidak sulit untuk melihat bahwa setiap kali dia mengambil langkah, ada kekuatan misterius yang tertinggal di luar tubuhnya. Bahkan jejak kaki yang tertinggal di tanah pun ditutupi, dan bahkan nafas yang meluap pun terhapus. Dia seperti turis yang menganggur, berjalan tanpa henti. Tidak ada jejak kaki atau jejak dirinya di belakangnya. Ketika dia sampai di dataran, dia menenangkan diri dalam diam. Bukan karena dia lelah atau ingin istirahat, tapi ada seseorang yang menghalangi jalannya bentuk manusia. Benar sekali, itu Dapeng, matanya setajam pedang. Rekan Tao, senang bertemu denganmu. Dapeng memandangnya tanpa menyipitkan mata. Dia melihat dengan jelas, di tengah malam, dia melihat orang ini berjalan di luar sekte abadi. Punggungnya tampak sangat familiar baginya, terutama matanya, seolah-olah dia pernah melihatnya sebelumnya di suatu tempat. Namun, penutup pihak lain terlalu ketat dan wajahnya tidak terlihat jelas. Justru karena keingintahuannya inilah dia mengejarnya sampai ke sini. Perasaan keakraban yang sama dirasakan oleh tubuh Dao abadi. Sepertinya dia telah melangkah keluar dari bintang-bintang di langit, dan semua orang tampak akrab. Ini membuatnya merasa ragu-ragu dan bingung, dan dia selalu merasa seperti sedang berjalan-jalan mimpi. Hanya orang yang lewat, kata Tao abadi dengan tenang. Jika kamu mengobrol seperti ini, kami akan menjadi gila. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat 3 orang lagi bermanifestasi di balik tubuh Tao yang abadi. Itu adalah pengacau, bayi hulu, dan lelaki tua botak, dan mereka semua datang dengan peralatannya masing-masing, terutama yang bisa membuat masalah. Batang besi hitam di tangannya adalah yang paling terang. Rasanya tidak nyaman melepas jubah hitamnya, kata Hulua sambil menghela nafas dan menyeka pisau di tangannya dengan lengan bajunya. Ini gila, orang tua botak itu juga mengatakannya. Itu bukan ancaman, tapi dia benar-benar siap untuk memulai perang. Jika mereka tidak memberinya wajah, mereka tidak keberatan menggunakannya kekuatan. 4 lawan 1, mereka mengikat anak ini. Seharusnya tidak menjadi masalah. Dia bisa bertarung dalam kelompok dan bertekad untuk tidak bertarung sendirian. Tubuh Tao yang kekal tidak berkata apa-apa dan pergi. Gerakannya aneh, seperti hantu. Keempat orang tersebut menolak melakukan apapun dan langsung memulai perkelahian kelompok. Malam ini, Chang Yuan sangat meriah. Malam itu, 3 orang dan 1 burung dipukuli.
Baru setelah tubuh Dao abadi pergi lama sekali mereka bangun. Mereka pasti pingsan, dan mereka semua duduk di tanah dalam keadaan layu. Aku membacanya kan. Tubuh Tao yang abadi. Kurang dari. Berlebih besar dari visi takdir tidak bisa menipu orang, garis keturunan lengkap. Aku salah. Perhitungan, jadi aku harus membawa Bun Yantian bersamaku. Pincang sama sekali tidak menghalangi pembicaraan. Fakta sekali lagi membuktikan bahwa harimau yang berjongkok, naga tersembunyi di dunia abadi itu seperti tubuh Tao yang abadi. Dalam hal kekuatan tempurnya saja, ia tidak lebih lemah dari Zhao Yun. Sayangnya, mereka tidak melihat penampilan sebenarnya satu sama lain mereka telah tiba. Berbicara tentang Tuan Zhao, masih ada pemanasan api yang cermat. Untuk membangkitkan hukum para dewa, dia menghabiskan banyak uang malam ini. Melihat jari-jari Motian, semuanya terbakar habis. Tetapi hukum yang tersembunyi di dalamnya masih tidak menunjukkan reaksi sama sekali. Bakar. Zhao Yun memindahkan tumpukan lainnya. Kepala istana Yao Yue pernah melihat ke samping, dan ketika dia melihat gambar itu, dia mengangkat alisnya lebih dari sekali. Itu karena dia cuek. Ternyata ini adalah produk tahun baru yang legendaris, dan memang aneh. Tenang saja, inilah yang ingin dikatakan Yao Yue, meninggalkan beberapa gambar untuk dia pelajari. Raja Ibel juga merasa tertekan. Mengingat kembali ke masa lalu, Dewa Ibel Huntian juga seorang kolektor profesional. Jangan tanya, hanya saja Dewa Bulan adalah seorang kolektor yang baik, seorang pengikut yang terbaik. Setelah menutup matanya, Yao Yue melebur ke dalam teratai hijau dengan pikiran tenang. Kesempatan yang hanya dimilikinya akan menjadi berkah. Di sini, wajah Zhao Yun menjadi lebih gelap saat dia semakin terbakar, membuang tumpukan barang-barang tahun baru, tetapi hukum para dewa tidak dapat digoyahkan. Dia merasa sedikit menyesal, merasa bahwa dia telah dibodohi oleh hukumnya nenek moyang. Xiao Tiantian, kamu, keturunan dari Sekte Abadi, sungguh menarik. Petik 2. Dewa juga membosankan. Harus bersenang-senang. Ledakan. Negeri peri perak dalam kegelapan tiba-tiba meledak dengan suara gemuruh. Suara itu datang dari Yao Yue, melebur menjadi bulan ungu dan teratai hijau, dan benar-benar mengubah darahnya. Kemudian, ada penglihatan satu demi satu, disertai dengan suara misterius dari surga. Penglihatan itu begitu luas sehingga bahkan batasan penutup yang telah ditetapkan Yao Yue sebelumnya menjadi hiasan dan sulit untuk ditutup-tutupi. Pertanda bagus. Zhao Yun melihat dari udara, matanya berbinar. Istana Yao Yue terutama mencapai nirwana, dan jika Anda tidak menyatukannya, Anda dapat mencapai terobosan dalam kultivasi. Setelah melihat ke sana, dia tanpa sadar melirik ke samping, menatap ke dalam kegelapan. Dari segala arah, terdengar suara gemuruh pelan, diikuti oleh gelombang angin dingin yang berlumuran darah makhluk tak dikenal. Bos, klon yang dikirim oleh Zhao Yun semuanya membalas kata-katanya. Tanpa peringatan mereka, Zhao Yun sudah melihatnya. Ada hal jahat yang aneh datang ke sini, dan itu bukan hanya satu, tetapi sebagian besar wilayah Uyangyang, masing-masing seperti hantu yang kehabisan Jiuyu, berlumuran darah, bahkan Halazi yang mengalir dari mulut adalah berlumuran darah merah, dan mata itu dipenuhi cahaya ibel, serakah dan kejam. Yao Yue, yang matanya terpejam dan kakinya disilangkan, memiliki sedikit kerutan di alisnya yang cantik. Satu atau dua hal jahat bukanlah apa-apa, tapi itu adalah lautan luas. Bahkan kulit kepalanya mati rasa saat dia melihatnya. Itu adalah kecerobohannya dalam menutupi penglihatannya yang menyebabkan masalah seperti itu. Transformasi dengan ketenangan pikiran. Zhao Yun mengeluarkan Long Yuan dan mengingat klonnya di luar. Yao Yue berada di nirwana dan tidak punya waktu untuk merawatnya, jadi dia hanya bisa memblokirnya. Seperti sinar cahaya peri, dia berjalan di berbagai puncak gunung, menempatkan kereta panah Zuxian satu demi satu, dan di perbatasan antara tanah abadi cahaya perak dan lubang hitam, mereka juga menempatkannya di samping yang lain berani mendekat, akan dibombardir dengan liar. Datanglah seperti yang kamu katakan. Gelombang kejahatan benar-benar telah menjadikan sebidang tanah peri ini sebagai sasarannya. Pukul. Zhao Yun berteriak keras dan menunjuk ke kegelapan dengan pedangnya. Atas perintah tersebut, kereta Zuxian terbakar habis, dan busur panah yang kuat menembus kegelapan seperti hujan cahaya. Ledakan, ledakan, ledakan terjadi, dan mantra yang tak terhitung jumlahnya dibuka. Makhluk jahat mengalami bencana, terutama mereka yang menyerang di depan. Anggota badan dan lengan mereka yang patah diledakkan ke seluruh langit, dengan suara ratapan terus-menerus. Ayo lagi, klon Zhao Yun, yang bertanggung jawab atas balista, sangat energik. Kekuatan panah yang mematikan tidak ada bandingannya, dan benda-benda jahat dihancurkan berkeping-keping. Namun, mereka tidak memiliki rasa takut, mereka seperti menyerang sebuah kota, maju satu demi satu.
Setiap kali satu bagian jatuh, yang lain muncul. Ini adalah postur yang belum selesai sampai bagian dari negeri peri ini ditelan. Seseorang sedang mengendalikannya, gumam Zhao Yun, matanya menyipit. Dia pernah menemui adegan seperti ini sebelumnya, yaitu hantu masa lalu. Mereka diam-diam dikendalikan oleh orang lain dan tidak memiliki rasa otonomi. Itu adalah senjata pembunuh. Sayangnya, penglihatannya terbatas dan dia tidak dapat menemukan pengontrol benda jahat. Menurut apa yang dia pikirkan, pengendalinya mungkin tidak akan terlalu kuat, jika tidak, makhluk jahat itu tidak akan dibiarkan menyerang ke depan sebagai umpan meriam. Bos, saya tidak bisa menghentikannya lagi. Dari satu sisi, panggilan klon datang. Ketika Zhao Yun melihat sekeliling, dia melihat sejumlah besar makhluk jahat telah menyerbu negeri peri. Tanpa banyak berpikir, dia keluar dari puncak gunung dan turun dengan pedangnya. Tiba-tiba, ribuan lampu pedang keluar. Pada saat yang sama, Hun Tianhuo dan Xian Lei bergegas keluar, yang satu berubah menjadi lautan darah, dan yang lainnya berubah menjadi lautan guntur. Mereka berguling dengan liar, menelan benda-benda jahat dengan kekuatan, dan memaksa penyusup kembali. Sisi ini baru saja ditolak. Dan ada terlalu banyak hal jahat. Meskipun panahnya sangat mematikan, ia tidak dapat menahan gerak maju lawan. Ia bahkan akan membunuh mereka melalui celah tersebut, dan hal-hal jahat mengalir masuk seperti lautan darah. Zhao Yun melintasi langit dengan satu langkah dan jatuh ke kerumunan makhluk jahat. Dia menusukkan pedangnya ke bumi, formasi guntur langit. Tiba-tiba, bila pedang guntur pecah dari tanah, menebas dari bawah ke atas, membunuh setiap makhluk jahat. Benda-benda itu terkoyak-koyak, dan suara ratapan Ibel membuatnya hampir kehilangan akal sehatnya. Bos, lewat sini. Itu tidak masuk akal, aku tidak bisa menghentikannya. Aku punya tantangan 1 lawan 1. Petik 2. Ada hal-hal jahat di segala arah, dan kesenjangan dibuat di segala arah. Zhao Yun membawa Long Yuan di tangannya dan berlari bolak-balik di tanah abadi dengan kecepatan yang sangat cepat. Ibel adalah penonton, tapi dia menatap ke sisi lain. Makhluk jahat itu tidak menakutkan dan tidak bisa membunuh Zhao Yun sama sekali. Yang benar-benar menakutkan adalah pengendali kejahatan juga ada dalam kegelapan ini. Itu adalah pria berjubah hitam. Tubuhnya terkadang bengkok dan terkadang kokoh. Mata hitamnya penuh dengan cahaya berdarah. Semoga beruntung hari ini. 1 tubuh abadi, 1 tubuh abadi bulan ungu, dan 2 ikan besar. Tolong, teriak Zhao Yun saat melakukan pertempuran berdarah. Dia memarahi hukum para dewa. Dia tidak takut pada hal-hal jahat, tapi dia takut hal-hal jahat akan mendekati Yao Yue terganggu. Dia mungkin kesurupan. Jangan bilang, hukumnya sudah benar-benar keluar. Ia mungkin belum bangun, dan sedikit layu. Ayo. Zhao Yun naik ke langit dalam 1 langkah dan menunjuk ke langit dengan pedangnya. Tiba-tiba, guntur meledak, dan miliaran petir menyambar. Pemandangan yang luar biasa. Teknik guntur surgawi masih sangat efektif. Petir yang tak terhitung jumlahnya disambar dari ketiadaan dan jatuh ke banyak orang. Ini jauh lebih baik daripada kereta Zuxian. Mengaum, raungan kilin tetap mendominasi seperti biasanya. Tuan Zhao sangat berani sehingga guntur dan kilat jatuh dari langit, sementara unicorn bergegas keluar dari negeri peri. Dia begitu terkejut sehingga makhluk jahat itu melakukan serangan balik. Entah berapa banyak orang yang terinjak-injak sampai mati, dan lautan hal-hal jahat juga tersapu. Tiba-tiba, ratapan yang lebih nyaring terdengar di kegelapan. Teknik guntur surgawi Tai Chu yang hebat. Tawa samar bergema, dan pengontrol objek jahat keluar dari kegelapan. Hal-hal jahat takut pada guntur dan kilat, tetapi dia tidak takut. Guntur menimpanya dan menghilang dengan aneh. Bukan saja dia tidak menyakitinya sama sekali, nafas guntur pun tertelan, dan guntur serta kilat menyambar rendah di tubuhnya tubuh. Luar biasa. Zhao Yun menghela nafas. Dia telah mengalahkan begitu banyak orang dengan teknik guntur surgawi, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang menelan nafas guntur. Anda harus tahu bahwa kekuatan Tuhan tersembunyi di dalam guntur. Jika ditelan ke dalam tubuh, maka akan mendapat serangan balik. Kamu belum bangun. Zhao Yunei melihat tubuhnya dan melihat hukum para dewa. Hukum ketuhanan saat ini tampaknya jauh lebih lemah dibandingkan sebelumnya. Justru karena kelemahannya maka kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh hukum tidak ada bandingannya dengan sebelumnya. Ledakan. Pengendali benda jahat melintasi kegelapan dalam 1 langkah untuk mencapai negeri dongeng cahaya perak. Zhao Yun menyerang ke depan, menebas langit dengan pedangnya, dan dengan paksa menghentikannya. Baru kemudian dia melihat dengan jelas bahwa budidaya pihak lain adalah bahwa dia adalah Raja Abadi Puncak dengan dasar yang baik. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia hidup di lubang hitam, tetapi dia hanya tahu bahwa asal-usulnya aneh dan melahap. Benar sekali,
Dia bahkan berani menelan nafas petir dari teknik guntur surgawi. Bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Kamu sangat kecil di alam Taiksu, aku benar-benar meremehkanmu. Dipotong oleh Zhao Yun dengan pedang, pengontrol objek jahat itu cukup terkejut. Dia adalah Raja Abadi Puncak, dan dia bukan Raja Abadi Puncak biasa. Kultivasinya benar-benar ditekan, tetapi dia sebenarnya dikalahkan oleh Taiksuan. Setelah melihatnya, saya menyadari bahwa ada hukum yang melindungi tubuh lawan. Menunggu pemutaran film, ya. Hukum tingkat dewa. Keputusasaan. Buka. Jalan Ibel. Buka. Tianxia. Buka. Zhao Yun terus berteriak dan membuka 3 metode terlarang. Tidak mungkin, Yao Yue tidak punya waktu untuk peduli padanya, dia tidak bisa membuka kontrak dengan roh jahat, dan dia tidak bisa meminjam kultivasi dan kekuatannya. Dengan hanya hukum yang tidak jelas untuk melindungi tubuhnya, jelas dia tidak bisa melawan Raja Abadi Puncak yang sangat menakutkan. Dengan cara ini, dia harus bekerja keras. Itu masih satu-satunya bintang dari roh jahat. Mata pengontrol objek jahat berkembang dengan cahaya yang menyala-nyala. Dia tidak menahan diri lagi, dan dengan lambaian tangannya, dia menyapu lautan Ibel berwarna darah. Keluar, Zhao Yun membuka alam abadi-abadi dan menyerang laut Ibel secara langsung. Adegan berikutnya sangat berdarah. Alam abadi-abadi runtuh dalam sekejap tanpa mengguncang laut Ibel. Serangan balik yang mengerikan menyebabkan setengah dari tubuh abadinya meledak, dan darah serta tulangnya runtuh ke dalam kegelapan. Suara mendesing. Pengendalinya datang seperti hantu dan menusuk alis Zhao Yun dengan satu jari. Itu jari pelarangan. Sekali dipukul pasti akan dipenjara. Kurang dari. Berlebih besar dari. Reaksi Zhao Yun tidak lambat, dia menghindarinya dalam sekejap, lalu menyerang balik dengan pedang. Itu adalah keterampilan kecil. Pengendalinya penuh kekuatan dan membalikkan Zhao Yun dengan satu telapak tangan. Sebelum Zhao Yun bisa jatuh, lautan Ibel menyapu dirinya dan menelannya dalam satu gerakan. Membuka. Zhao Yun memarahi dengan dingin dan memaksa membuka tubuh emas abadi. Masih begitu besar, lautan Ibel terkoyak. Dia membubung seperti naga biru, dengan tangan yang agung dan agung. Sayangnya, itu masih belum cukup. Pengendali benda jahat menghancurkan tangan surgawi hanya dengan satu telapak tangan. Zhao Yun dikalahkan dan terguling lagi. Tubuh abadi yang baru saja dia bentuk kembali basah oleh darah dan tulang. Berkat perlindungan hukum para dewa, jika tidak, telapak tangan ini dapat menghancurkan tubuh fisiknya. Membosankan. Pengendalinya mengulurkan tangan dari udara, dan kekuatan larangan itu sangat menakutkan. Zhao Yun mengertakkan gigi dan menggabungkan 8 tinju gantung surga menjadi satu, mengusir tangan besar itu. Pada saat yang sama, aliran cahaya abadi terbang keluar dari dunia abadi. Masing-masing adalah senjata ajaib, dan semuanya adalah raja dan senjata abadi yang asli. Saat pengontrolnya tiba, banyak senjata ajaib Raja Abadi meledak. Raungannya sangat mengejutkan bahkan Raja Abadi Puncak pun terlempar. Namun, itu hanya jungkir balik. Operator tersebut memiliki fondasi yang kuat dan memiliki kekuatan misterius untuk melindungi tubuhnya. Banyak senjata ajaib bahkan menghancurkan dirinya sendiri, belum lagi melukainya dan bahkan tidak menembus pertahanannya. Junior, apa lagi yang bisa aku andalkan? Pengendali itu tersenyum garang, dan senyumannya sangat menakutkan. Raja Abadi Puncak yang bermartabat sangat dikalahkan. Tindakan Zhao Yun telah membuatnya marah. Dia telah mengubah perhatiannya. Begitu warisan abadi direbut, hidupnya akan lebih buruk daripada kematian. Engah. Zhao Yun batuk darah, dan tubuhnya menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Betapa hebatnya. Dia merupakan keajaiban bahwa dia masih bisa berdiri di sini hidup-hidup saat ini setelah dia menghancurkan dirinya sendiri begitu banyak senjata ajaib, dan itu adalah level Raja Abadi. Siapa yang tahu reaksi dari level Raja Abadi? Segel, pengendali masuk ke negeri peri, dan sebuah pagoda muncul dari langit. Zhao Yun diselimuti menara sebelum dia bisa berdiri teguh. Di dalamnya, hukum berkibar, dan nyala api berkobar. Itu adalah pengekangan yang aneh dan sangat ekstrim, dan kondisi jahatnya langsung dikembalikan ke keadaan semula, dan kondisi Ibel juga runtuh. Buka untukku. Mata Zhao Yun bersinar seperti api dan dia meninju. Kekuatan pukulannya cukup mengesankan, namun batasan pagoda telah dihilangkan sepenuhnya. Pukulannya seperti mengenai ruang kosong tanpa menimbulkan riak apapun, apalagi merusak segel pagoda. Pada saat kritis, hukum ketuhanan yang kacau bersinar dengan cahaya ketuhanan. Meski hanya sesaat, itu sudah cukup bagi Zhao Yun untuk membuka pintu keabadian. Ledakan. Pagoda itu meledak, diledakkan oleh gerbang keabadian. Pengendali juga terkejut bahwa tubuh abadi kecil ini memiliki metode yang luar biasa. Tepatnya, hukum Tuhanlah yang luar biasa. Ia mampu membantunya membuka pintu keabadian di lubang hitam,
dan bahkan menghancurkan pagodanya. Itu milikku. Pria ini sangat sadar dan memasukkan tangannya ke dalam tubuh Zhao Yun, mencoba memisahkan hukum para dewa. Adegan tamparan di wajah datang pada waktu yang tepat, dan disepakati bahwa itu akan menjadi miliknya, tetapi ketika dia berpisah, dia tertegun dan tidak bisa mencabut hukum juga ditebas oleh hukum ilahi. Pada titik pertempuran ini, dia menerobos pertahanannya untuk pertama kalinya, dan ada selokan darah di telapak tangannya. Terlebih lagi, luka selokan darah itu sulit untuk dipulihkan. Ibel melihat penyesalan itu. Jika hukum para dewa tidak dikacaukan, pisau ini akan menjadi sangat asam. Naga ilahi mengayunkan ekornya. Zhao Yun berteriak keras. Naga emas itu meraung, menyebabkan pengontrolnya terhuyung. Pada saat ini, pengontrol Yuxiao tiba-tiba memasang ekspresi garang di wajahnya. Kemarahannya ditujukan pada Zhao Yun dan hukum para dewa. Beraninya kamu membunuhku. Raja Abadi sangat marah. Konsekuensinya sangat serius. Sebuah pola rahasia terukir di antara alisnya, berbentuk seperti tengkorak. Pemaksaannya meningkat seketika, dan lautan Ibel yang telah terkoyak sekali lagi bersatu kembali, berguling ke arah Zhao Yun dengan kekuatan besar, dan langsung terlibat di wajah Zhao Yun. Engah! Tubuh Zhao Yun yang rusak tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan langsung meledak menjadi kabut darah. Raja Abadi juga dibagi menjadi beberapa level, dan kekuatan tempur yang satu ini tidak jauh lebih lemah dari Master Pedang. Kamu ini apa? Zhao Yun mengumpat dengan putus asa. Pada saat ini, dia menggabungkan reinkarnasi dan penciptaan, dan memberkati hukum kekuatan, Tao Yun Pedang, dan garis keturunan asli. Itu terkondensasi menjadi cahaya abadi dan secara paksa membelah lautan Ibel. Pengendali mengangkat alisnya sedikit, anak ini benar-benar aneh. Dengan budidayanya di alam Taiksu, dia benar-benar menerobos lautan ilnya 2 kali, dan apakah hukum yang membantunya bertarung tapi peraturannya sangat membingungkan. Ledakan. Zhao Yun jatuh dengan satu langkah, dan tanah yang diinjaknya retak. Tubuh fisiknya telah hilang, dan yang tersisa hanyalah roh ilusinya. Dia berjuang begitu keras sehingga dia tidak bisa lagi diam. Kamu mengejutkanku. Senyuman pengontrol objek jahat itu sangat menarik. Tubuh abadi ini tidak buruk, meskipun mencoba-coba, tetapi fondasinya tidak buruk, dan telah mengembangkan begitu banyak hukum. Jika ditelan olehnya, pasti akan menjadi berkah yang besar, dan akan bisa pergi lebih jauh. Mengatakan itu, dia tidak sabar untuk mengambil tindakan. Itu masih berupa cengkeraman yang menyeramkan, menyelidiki kegelapan. Zhao Yun memaksa dirinya untuk berdiri teguh, mengangkat pedangnya dan hendak menyerang. Pada saat ini, hembusan angin sepoi-sepoi datang dari belakang dan menghanyutkannya. Kemudian, tangan batu giok kristal dengan mudah menghancurkan tangan Ibel, dan operatornya juga terlempar keluar, terbang terbalik, dan tubuhnya meledak inci demi inci. Jika kamu menyentuh suamiku, kamu akan dikirim ke neraka. Petik 2. Dilihat dari auranya, dia bukanlah Raja Peri, melainkan manusia setengah dewa. Demi Tuhan, melihat kekuatan istana Master Yao Yue, mata Zhao Yun berbinar. Akhir cerita ini sempurna, dan layak atas upaya putus asanya untuk menghentikan kejahatan tersebut. Namun, bagi Yao Yue, apa yang disebut kesempurnaan ini adalah penyesalan yang menyedihkan. Dia memiliki kesempatan untuk menjadi dewa dalam satu gerakan. Namun, pemurnian roda perak tidak hanya merusak fondasinya, tetapi juga menghancurkannya. Semoga beruntung, dia ditakdirkan untuk mengambil langkah menjadi manusia setengah dewa terlebih dahulu. Mengapa? Ibel juga menyayangkan takdir yang selalu ada variabelnya. Dibandingkan dengan Yao Yue, dirinya sendiri sangat beruntung. Ia menjadi dewa dari puncak Raja Abadi. Contoh seperti itu biasa terjadi dalam sejarah. Ledakan. Pengendali objek jahat itu jatuh ke tanah, menghantam kegelapan dengan kilat dan guntur. Dia sengsara dan menyesal. Anda tidak boleh terlalu terikat dengan tubuh yang kekal. Dia harus mengambil tindakan langsung terhadap tubuh abadi Ziyue. Semua ini, tubuh abadi tidak diambil, dan tubuh abadi Ziyue ditingkatkan ke tingkat pesilat setengah dewa. Tapi setelah mengatakan itu, siapa yang tahu bahwa seorang junior di alam Taiksu benar-benar bisa menahannya? Puncak Raja Abadi, tidak masalah jika dia bolak-balik, peluang besar dan keberuntungan yang akan dia dapatkan akan menjadi awan yang lewat. Dalam analisis terakhir, dia terlalu sombong, meremehkan garis keturunan abadi, dan meremehkan warisan Ziyue. Masalah ini belum selesai. Pengendali mengucapkan kata-kata kasar, tapi melakukan hal yang paling pengecut. Dia tidak berani melawan Yao Yue dan langsung mundur ke dalam kegelapan. Situasinya lebih kuat daripada orangnya, jadi mencari tempat untuk tumbuh dengan cara yang tidak senonoh adalah cara yang tepat. Bisakah kamu pergi, kata Yao Yue pelan. Saat dia selesai berbicara, lautan peri melonjak dalam kegelapan, dan bulan ungu cerah muncul perlahan di laut.
Cahayanya bersinar sangat terang sehingga pengontrol yang melarikan diri itu langsung dipaksa keluar dari tubuh aslinya. Apakah kamu benar-benar mengira aku takut padamu? Pengendali mengertakkan gigi, dan lautan ibel tersapu lagi. Yao Yue menjadi kuat, dan lautan ibel dihancurkan dalam satu langkah. Zhao Yun tampak kagum, manusia setengah dewa itu begitu mengagumkan, lautan ibel sehingga dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk dicabik-cabik, tetapi ketika sampai pada Yao Yue, dia menghancurkannya dengan satu kaki benar-benar bukan sesuatu untuk dipamerkan. Engah, pengendalinya berdarah, dan separuh tubuhnya terhempas ke lumpur berdarah. Fondasinya memang kuat, dan ketahanannya sangat luar biasa. Bahkan tubuhnya yang rusak pun dibangun kembali dalam sekejap. Pada saat inilah dia mengubah wujudnya, dengan garis rahasia di antara alisnya, tanduk tumbuh di dahinya, taji tulang tumbuh di punggungnya, dan yang paling menakutkan adalah wajahnya ditutupi sisik. Belum lagi Zhao Yun, bahkan Raja Ibel tidak tahu jenis apa itu. Dia hanya tahu bahwa ada kekuatan suci yang berkeliaran di tubuh orang ini, yang tiba-tiba meningkatkan kekuatannya ke tingkat setengah dewa tubuh. Membakar asal-usul dan umur. Zhao Yun sedikit menyipitkan matanya. Itu adalah bentuk dan teknik terlarang. Tidak cukup. Raja Ibel menyilangkan kakinya di gerbang keabadian dan menekan dengan kuat. Pengendalinya memiliki kekuatan setengah dewa, tetapi bukan budidaya setengah dewa. Dia memiliki kekuatan dewa, tetapi tidak memiliki dasar ketuhanan. Menghadapi Yao Yue yang tak terduga, dia hanya akan dikalahkan. Jika ini terjadi di dunia abadi, penguasa istana Yao Yue tingkat ini akan mampu membunuh yang maha tinggi. Tentu saja, kecuali dewa luar biasa, seperti Dewa Bulan dan Kaisar Abadi, mereka pada dasarnya tidak terkalahkan di level yang sama dan dapat bertarung lintas level. Bahkan Raja Ibel mengatakan ini, bagaimana mungkin pengontrolnya tidak bisa dikalahkan. Meskipun dia sekuat harimau dalam satu operasi, ketika Yao Yue datang, semuanya rapuh seperti kertas putih hanya dengan satu pertemuan, tanduknya terpotong, dan tulang taji di punggungnya juga dicabut satu demi satu-satu. Yang tersisa hanyalah sepotong daging dan tulang yang berdarah. Ah, manipulator hal-hal jahat meraung dengan marah dan memerankan ibel sesat. Itu adalah raksasa yang memegang langit, dengan tubuh yang agung, dan roh jahat yang mengamuk. Mata indah Yao Yue setenang air, dan tangan giok kristalnya jatuh dari langit. Engah, patung ibel sesat yang besar itu langsung roboh. Tubuh pengontrol juga hancur menjadi kabut darah. Dia akhirnya takut, dan jiwa ilusi melarikan diri untuk hidupnya. Yao Yue dengan lembut mengangkat tangannya dan menjebaknya ke dalam bulan ungu. Tidak peduli seberapa keras pengontrol mencoba untuk memukulnya, ia tidak dapat melepaskan diri dari kekangan bulan ungu. Pada titik ini, kegelapan menjadi sunyi. Saat itulah bulan ungu terbenam. Kekuatan magis Yao Yue yang besar memurnikan tubuh asli sang pengontrol, hanya menyisakan esensi jiwa dan kekuatan dewa, yang diintegrasikan ke dalam tubuh Zhao Yun, Tuan Zhao, yang masih belum selesai, mengeluarkan erangan dan perasaan yang teredam kekuatan yang agung. Itu memenuhi seluruh tubuhnya, hampir menghancurkan tubuhnya. Inti dari Yuan Shen, dia telah menelan banyak hal, yang semuanya merupakan makanan untuk tubuh aslinya. Kekuatan para dewa itulah yang membuatnya merasa lebih baru, dan pikirannya mengembara. Saat dia menyaksikan, kekuatan para dewa menghilang. Tepatnya, kekuatan itu ditelan oleh hukum para dewa. Zhao Yun tidak bisa bernapas dengan lancar dan langsung batuk darah. Dia berpura-pura tidak mendengar hukum para dewa dan bergegas kembali ke Mo Tian untuk menjentikkan jarinya. Setelah menelan kekuatan para dewa, ia tidak lagi bingung sama sekali. Tidak hanya tidak bingung, ia juga sangat bahagia. Di dunia yang memilukan, ia melompat-lompat dan hanya berkata saya yang terbaik di dalam dunia. Kembalikan padaku. Zhao Yun memegang cincin itu di tangannya dan wajahnya menjadi gelap. Hukum para dewa juga menarik, setelah mengorbankan seberkas cahaya dari para dewa, mata Tuan Zhao menjadi gelap. Artinya juga sangat jelas siapapun yang kucintai akan menjadi milikku jika aku menelannya. Saat mata Zhao Yun menjadi jelas, Yao Yue sudah terjatuh di sampingnya. Dia tidak melihat hukum para dewa, tetapi menatap ke dalam kegelapan. Matanya yang indah, sangat dalam, dan ada makhluk kuat yang datang ke arah mereka, yang bahkan membuatnya merasa berdebar-debar. Inilah seseorang yang tidak bisa dianggap enteng. Mata Raja Ibel juga menyipit. Zhao Yun menyadari sesuatu yang aneh dan melihat ke arah itu. Saat saya mendengarnya, saya mendengar suara rantai besi berderak. Selain itu, langkahnya sangat berat. Setiap langkah yang diambilnya membuat kegelapan bergetar. Sebelum dia melihat orang itu, dia merasakan tekanan dari para dewa dan udara dingin, seolah-olah dia datang dari neraka. Saat mereka melihat, sesosok tubuh perlahan keluar dari kegelapan. Itu adalah seorang pria parubaya,
mengenakan baju besi dan membawa senjata. Dia sepertinya datang dari akhir zaman, berjalan di sungai waktu yang panjang, bahunya tertutup debu waktu, perubahan kehidupan dan zaman kuno. Dia kuat secara fisik, tetapi matanya kosong. Dia sangat memaksa, tapi ekspresinya membosankan. Keadaan ini sangat mirip dengan Zhou Yu Evil Lord sebelumnya. Apakah ia juga memiliki kekuatan dewa, gumam Zhao Yun. Setelah melihat lagi, dia menyangkal dugaan ini. Terlepas dari kekuatan dewa, itu jelas adalah dewa. Lebih tepatnya, itu adalah mayat kuno setingkat dewa. Tombak perang di tangannya adalah senjata dewa asli. Gui Luosen, Yao Yue dan Raja Ibel Pemburu mengatakan ini secara bersamaan. Keduanya tidak percaya bahwa hantu dan dewa legendaris yang telah lama punah sebenarnya ada di dalam lubang hitam. Berapa banyak makhluk mengerikan yang tersembunyi di kegelapan tak berujung ini. Gui Luosen, Tuan Zhao berpikir dalam benaknya, mendengar nama ini untuk pertama kalinya. Hanya dengan melihat ekspresi Yao Yue, kamu dapat mengetahui bahwa dia bukanlah dewa biasa. Wow, suara rantai yang bertabrakan terdengar lagi. Melihat ke atas, dia melihat Gui Luosen sedang memegang rantai besi di tangannya, dan di ujung lain dari rantai besi itu, ada benda besar yang diikat, itu adalah naga hitam mati, sebesar gunung. Naga Ibel Hitam. Zhao Yun ketakutan saat melihatnya. Hari itu, naga inilah yang mengejarnya dan Yao Yue. Dengan latar belakang Yao Yue, mereka berdua terluka sangat tragis. Tanpa diduga, mereka dihancurkan oleh Gui Luosen. Menyeret tubuh orang lain dan berjalan mondar-mandir di dalam lubang hitam. Ledakan. Gui Luosen mengambil satu langkah untuk menstabilkan dirinya, dan kegelapan bergoyang di bawah kakinya. Wajahnya pucat, dan tidak ada jejak pandangan di matanya yang kosong. Dia sedang melihat ke arah Yao Yue, dan dia juga melihat ke bulan ungu Yao Yue. Bulan ungu dan teratai hijau yang dia jaga dalam kegelapan selama bertahun-tahun telah hilang beberapa hari yang lalu, dan sepertinya berada di dalam tubuh orang ini. Ditatap olehnya seperti ini, Yao Yue sedikit mengernyit. Zhao Yun, yang berada di sampingnya, merasa lebih tertekan saat ini. Jelas sekali, Gui Luosen di sini bukan untuk bepergian. Saat berbicara, Gui Luosen mengangkat tangannya, dengan jari terentang ke arah Yao Yue. Lebih besar dari Zeng, Yao Yue mengeluarkan pedang peri dan mengukir tanda rahasia roh jahat di antara alisnya. Di dalam lubang hitam, dia bukan tandingan para dewa, tapi Onira Sen saat ini bukanlah dewa yang sempurna. Jika dia benar-benar ingin memulai perang, dia tidak mudah dikendalikan. Zhao Yun juga tidak diam, dia juga membuka pola rahasia Tianxia. Kontrak dibuat dalam 2 hari, dan dia meminjam kultivasi dan kekuatan Yao Yue. Karena ranah Yao Yue telah ditingkatkan menjadi setengah dewa, dia dapat meminjam lebih banyak. Berhentilah melompat-lompat, bantu pertempuran. Zhao Yun meneriakkan hukum para dewa. Lao adalah orang yang bijaksana, mengetahui bahwa Gui Luosen tidak mudah untuk diganggu, jadi dia segera memasuki tubuh Zhao Yun, dan cahaya dewa menyelimuti dirinya, dan suara jalan surgawi tingkat dewa bergema. Kamu juga menjadi lebih kuat. Zhao Yun melirik hukum. Tampaknya kekuatan suci sebelumnya tidak sia-sia. Lihatlah Gui Luosen, dia memutar lehernya dengan kaku. Kali ini, dia melihat Zhao Yun dan kecemerlangan ilahi dalam diri Zhao Yun. Cahaya para dewa itulah yang membuat mata kosongnya sedikit kebingungan. Sangat dingin, Zhao Yun merasakan angin sejuk bertiup di sekelilingnya. Rasanya tidak enak ditatap oleh mayat dewa kuno. Untuk waktu yang lama, Gui Luosen tidak terlihat bergerak apapun. Setelah sekian lama, saya melihat tangannya yang terangkat jatuh dengan lembut. Dia menutup matanya, berbalik perlahan, dan berjalan pergi. Sampai punggungnya menghilang ke dalam kegelapan, Zhao Yun dan Yao Yue tidak tahu kenapa. Dewa ini benar-benar sentimental. Gui Luosen pergi, dan Yao Yue mengamati Zhao Yun dari atas ke bawah. Dia terlihat sedikit aneh, yang membuat Zhao Yun merasa tidak wajar. Orang yang lebih ingin buang air kecil daripada Tuan Muda Zhao adalah Raja Ibel, karena yang dilihat Yao Yue bukanlah Zhao Yun sama sekali, melainkan dia yang berada di gerbang keabadian. Apakah matamu begitu bagus? Raja Ibel bergumam dalam hatinya. Bahkan seseorang sekuat Master Pedang tidak bisa melihat melalui gerbang keabadian, bagaimana Yao Yue bisa melihatnya? Jawabannya adalah ya. Tuan Istana tingkat setengah dewa Yao Yue adalah seorang pencuri dengan mata yang luar biasa. Siapa yang menjadikan dia dan Zhao Yun sama-sama jahat dia bisa mengintip melalui kontrak. Senior, Zhao Yun melambaikan tangannya di depan mata Yao Yue. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Yao Yue dengan lembut meletakkan tangan gioknya di bahu Zhao Yun. Kemudian, terjadi ledakan, dan gerbang keabadian muncul begitu saja. Yao Yue memiliki banyak talenta.
Dia tidak hanya memanggil harta karun abadi untuk Zhao Yun, tetapi juga membukakan pintu untuk Zhao Yun. Interiornya penuh dengan cahaya aneh, dengan cahaya abadi berkeliaran, dan pola rahasia abadi tertulis di atasnya. Keluarlah, kata Tuan Istana Yao Yue tanpa basa-basi. Saya berharap teman buku Chen Huang, Ye Tai Huang dan Kuya Emperor Ti. Kata-kata Yao Yue membuat Zhao Yun menoleh ke belakang dan mengintip ke dalam pintu besar itu. Apa maksudmu masih ada seseorang yang bersembunyi di gerbang abadinya? Keluar, Tuan Istana Yao Yue berteriak dengan dingin lagi. Jangan keluar, di sini sejuk, kata Raja Ibel dengan serius. Apakah benar ada seseorang? Zhao Yun terkejut dan mencari dengan seluruh matanya. Namun, penglihatannya terbatas dan dia tidak dapat menemukan siapapun. Suara mendesing. Yao Yue hanya memasukkan tangannya melalui pintu dan dengan mudah menangkap Ibel itu. Melihat ini, Tuan Muda Zhao mengangkat alisnya, dia pasti Ibel sekali. Tapi bukankah Ibel ini sudah disegel di altar tahu mengapa dia masih berada di gerbang abadinya? Mungkinkah Ibel menggunakan tipu muslihat buta? Ya, itu pasti tipuan yang menutup-nutupi. Dia menipu keempat dewa, dan orang yang disegel hanyalah seorang penipu setelah menggunakan cara terlarang. Senior, kamu baik-baik saja. Yao Yue memandang Raja Ibel sambil tersenyum. Jarang sekali kamu masih mengingatku, kata Raja Ibel dengan santai. Saat dia berbicara, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melihat ke dalam kegelapan yang tak terbatas hari itu, dengan ekspresi yang dalam di wajahnya mengubah seniornya. Sikap yang luar biasa, sangat megah, semuanya bergaya. Singkatnya gayanya menjadi lebih baik dan lebih baik. Sayangnya, hari ini bukan hari yang baik baginya untuk pamer. Yao Yue tidak terbiasa dengannya, dia diikat di tempat, untungnya, dia telah maju ke alam setengah dewa. Untungnya, dia mencium jejak nafas Ibel pergi tidur. Kalau tidak, tidak apa-apa. Bagaimanapun juga, aku adalah Dewa Ibel, jadi kenapa aku tidak memberikan wajahmu, Raja Ibel berkata dengan dingin. Pasal 7 Peraturan Istana Yao Yue melihat Dewa Ibel hundian telah dikebiri, kata Yao Yue sambil mengambil gulungan dan melambaikannya di depan mata Ibel, peraturan Istana Yao Yue yang asli. Zhao Yun datang untuk melihatnya, ya. Ini sebenarnya yang dikatakan pasal 7. Imajinasinya terbuka lebar. Pasti ada permusuhan antara garis keturunan Yao Yue dan garis keturunan Huntian di zaman dahulu. Kurang dari. Berlebih besar dari. Ya, kebenciannya tidak kecil. Yao Yue mengetahui cerita di dalamnya, begitu pula Raja Ibel. Ibel itu luar biasa. Saat itu, saya sering pergi ke istana Yao Yue untuk menggoda gadis-gadis. Itulah masalahnya. Kedua warisan ini telah berselisih sejak zaman kuno. Kemalangan tidak bisa merusak warisan. Raja Ibel menarik napas dalam-dalam. Itu tertulis dalam aturan sekte, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Yao Yue dengan santai mengambil pedang pembunuh itu. Aku akan datang. Zhao Yun mengajukan diri dan mengambil pedang dari tangan Yao Yue. Kie Xiao, adikku, tidak diperlukan keterampilan, cukup bidik. Tidak masalah jika bidikanmu tidak akurat, bidikanmu akan jatuh setelah 2 tebasan lagi. Aku mengikuti Dewa Bulan, kata Raja Ibel Huntian dalam-dalam. Apakah kamu benar-benar mengira aku adalah anak berusia 3 tahun, Zhao Yun berkata dengan dingin. Karena orang ini berada di gerbang keabadian, Raja Ibel pasti telah mendengar rahasia yang dia ceritakan kepada Master Pedang tidak mempunyai sanak saudara. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan padanya, kata Ibel itu dengan tergesa-gesa. Zhao Yun melirik ke samping dan menatap Yao Yue di sampingnya. Yao Yue tersenyum dan mengangguk ringan. Seluruh dunia peri tahu bahwa Dewa Bulan memiliki pengikut kecil, Dewa Ibel Huntian. Karena Raja Ibel adalah keturunan Dewa Ibel, tidak ada salahnya mengatakan bahwa dia mengikuti Dewa Bulan. Kali ini, Zhao Yun yang mengangkat alisnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Raja Ibel. Tak perlu dikatakan lagi, melihat Ibel besar ini sekarang, memang jauh lebih enak dipandang dari sebelumnya. Namun, tidak ada yang mutlak. Siapa bilang warisan Dewa Ibel pasti akan menuruti keinginan Dewa, sama seperti pikiran jahat Hong Ke di masa lalu, dia selalu membenci Dewa, dan dia tidak benar-benar melepaskannya, dendamnya sampai saat kematiannya. Kami adalah keluarga kami sendiri, kata Raja Ibel penuh arti. Setelah itu, dia dikubur hidup-hidup oleh Zhao Yun. Dia menemukan peti mati untuk menutupi semua aura Ibel, menemukan harta karun geomantik di dunia abadi, dan membangun kuburan kecil. Dia tidak percaya pada Raja Ibel, setidaknya tidak sepenuhnya. Ya atau tidak, Anda akan mengetahuinya setelah Anda menemukan Siuer dan bertanya. Sebelum itu, lebih baik disegel agar tidak membunuh orang yang salah. Ibel sangat melankolis. Apakah dia dikuburkan?
Saya harus pergi ke Taoisme ketika saya punya waktu. Sebelum dia bisa menjernihkan pikirannya, dia melihat aroma wanita itu bertiup ke arah wajahnya. Yao Yue memeluk lehernya lagi, dan pipinya terangkat. Suamiku sayang, berapa banyak hal yang masih kamu sembunyikan dariku. Ketenangan Zhao Yun tidak bisa menyembunyikan rona merahnya. Tidak masalah. Mari kita bicarakan nanti. Yao Yue tersenyum manis dan memberi sentuhan bibir merah di wajah Tuan Zhao. Kali ini, tidak ada yang mau mengintip. Kegelapan ini adalah yang paling indah dan romantis. Berdengung. Hukum para dewa berkembang pesat dan membuka jalan bagi mereka berdua. Ketika dia muncul lagi, dia menemukan dirinya berada di langit berbintang yang luas dengan bintang-bintang yang terang. Saat dia keluar, dia melihat cahaya ungu bersinar jauh di langit berbintang. Ketika Yao Yue melihat ini, alisnya yang cantik sedikit berkerut, dan dia menarik Zhao Yun ke gerbang domain. Itu cahaya ungu lagi, kata Zhao Yun dalam hatinya, setelah melihatnya sekali sebelumnya. Jelas sekali, istana Yao Yue sedang dalam masalah, dan cahaya ungu adalah sinyal bantuan. Dilihat dari sikap Yao Yue saat ini, seharusnya tidak ada kebohongan. Menurut pendapatnya, seharusnya bajingan dari suku darah itu lagi. Tanpa banyak berpikir, dia langsung duduk bersila. Karena mereka bertemu satu sama lain, dia harus membantu. Karena Anda ingin berpartisipasi dalam perang, Anda harus kembali ke kondisi puncak Anda terlebih dahulu. Mengaum, ia bukan keturunan klan naga, namun terdapat auman naga di tubuhnya. Itu semua karena kekuatan jiwa pengontrol, dan auman naga adalah suara taunya. Jika jaminannya tidak lengkap, pengendali makhluk jahat itu ada hubungannya dengan klan naga. Praktik, Zhao Yun memarahinya dan memperbaikinya dengan paksa. Hakikat jiwa menjadi makanan bagi raga aslinya. Setelah itu, bekas luka di tubuhnya dibentuk kembali sepenuhnya oleh pengoperasian seni 10.000 keabadian. Dia tidak berubah, tetapi pertarungan dengan pengontrol melemahkan mentalitas bertarungnya. Saya tidak tahu kapan keduanya meninggalkan domain. Melihat ke satu arah, Anda dapat melihat sebidang tanah peri. Istana Yao Yue terletak di negeri peri, merupakan salah satu dari sedikit sekte super di bidang bintang ini. Meskipun jauh dari benua kuno, terdapat harimau yang berjongkok dan naga tersembunyi di langit berbintang, yang tidak kalah dengan mereka, tanah suci budidaya. Tanah abadi Yao Yue saat ini sangat ramai. Anda dapat melihat spanduk klan vampir, dan Anda juga dapat melihat orang-orang kuat dari klan vampir. Ada banyak orang yang datang, baik di darat maupun di langit. Sosok mereka seperti air pasang dan lautan. Momentum gabungan mereka membanjiri alam semesta dengan kilat dan guntur, dan aura berdarah merah terbang bebas di antara langit dan langit bumi. Gunung peri istana Yao Yue telah dikepung. Melihat keluar gunung, susunan pembunuhan ditempatkan ke segala arah. Susunan pembunuhan sangat kuat dan telah dibombardir selama lebih dari 10 hari. Untungnya, penghalang pelindung langit istana Yao Yue cukup kuat untuk menahannya dan sejauh ini belum ditembus. Namun, tanpa bala bantuan, hanya masalah waktu sebelum ditembus, karena bukan hanya orang-orang dari klan darah yang bertarung, tapi juga banyak kekuatan lainnya. Benar-benar ada postur mencaplok istana Yao Yue dalam satu tarikan napas. Nyonya tua, berapa lama kamu, istana Yao Yue, bisa bertahan? Tawa samar penuh keajaiban bergema di seluruh langit. Pembicaranya adalah seorang pria parubaya dengan pakaian berjubah darah. Dia sedang berbaring di sofa, menikmati pemandangan dengan nyaman. Ada cahaya yang tajam di matanya. Dia bersumpah untuk tidak menyerah sampai istana Yao Yue dihancurkan hari ini. Jika kamu ingin bertarung, datanglah. Kata-kata dingin datang dari gunung abadi Yao Yue. Yang disebut wanita tua mengacu pada leluhur Yao Yue. Masih ada darah yang mengalir dari sudut mulutnya ketika dia berbicara. Dia sudah tua, energi dan darahnya telah mengering, dan dia tidak lagi sejahtera seperti sebelumnya. Bukan karena ini, istana Yao Yue miliknya akan diketuk pintunya lagi dan lagi. Klan vampir beraninya kau begitu sombong. 1560